Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Kali ini kita absen dulu daerah Penatua. Silahkan tulis di kolom komentar nama daerah Penatua sekalian. Dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 1621, aku akan membantu kamu, subscribe Penatua. Aku sudah terbiasa dengan itu, kata Mu Lin Xue. Tapi aku tahu betapa berbakatnya dirimu. Penjaga aku tidak dapat membantu kamu, kata Mu Qingying. Sebenarnya, Mu Lin Xue benar, tidak ada yang bisa membantunya. Dia tidak benar-benar membutuhkan penjaga, tetapi dia sedang bersiap-siap untuk turnamen, jadi dia membutuhkan seseorang untuk memberikan ide-ide barunya. Ayo pergi, kamu tidak bisa memilih Mu Xiao. Dia akan berusia 30 tahun ini dan dia akan membantu aku di turnamen. Kamu bisa memilih orang lain, kata Mu Qingying sambil tersenyum. Mu Lin Xue dan Mu Qingying sekitar usia yang sama. Namun, Mu Lin Xue jauh lebih berbakat dan bahkan lebih cantik. Dia mengagumi Mu Lin Xue. Aku mengerti, kata Mu Lin Xue mengangguk. Karena Mu Qingying menginginkan Mu Xiao untuk dirinya sendiri, Mu Lin Xue tidak akan memilihnya. Mu Xiao mendengarkan mereka dan kemudian melihat mereka pergi. Mu Qingying cantik, tapi Mu Lin Xue bahkan lebih cantik. Dua gadis cantik bersama, berdampingan, benar-benar heboh. Mereka tiba di halaman luar dan memanggil para penjaga. Mu Qingying tersenyum pada Mu Lin Xue dan berkata, Lin Xue, ini semua penjagaku. Mu Lin Xue, Lin Feng menatap Mu Lin Xue, segera berpikir bahwa dia cantik. Dia memiliki payudara yang sempurna, tetapi dia masih terlihat murni dan polos. Para penjaga bahkan tidak berani menatapnya. Mu Lin Xue memandang Lin Feng, berpikir bahwa dia tampak tampan dan tak terduga. Sepertinya dia sudah melalui banyak hal. Itulah alasan mengapa dia segera memperhatikannya. Yang lain tidak berani menatapnya, tapi Lin Feng melihatnya. Bukan hanya dia hanya menatapnya, dia terus menatapnya dengan tenang, seolah-olah dia tidak tampak takut. Dia terlihat seperti Mu Yun, pikir Lin Feng. Bagaimana reaksi Mu Lin Xue jika dia tahu apa yang dipikirkannya? Lin Xue, siapa yang kamu inginkan? Tanya Mu Qingying. Kerumunan tampak gugup. Mu Lin Xue tidak memiliki penjaga tunggal, jadi yang dia pilih mungkin akan tetap bersamanya sepanjang waktu. Hanya memikirkan hal itu membuat mereka semua merasa bersemangat. Lin Feng berharap dia akan menjadi pengawalnya, itu akan menjadi kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu. Miss Lin Xue, aku ingin menjadi penjaga kamu, kata Lin Feng. Dia harus bertindak berani sekarang, kalau tidak, dia mungkin memilih salah satu dari yang lain. Mu Qingying memandang Lin Feng, dia tampak marah ketika berkata, Mu Xiao berkata dia ingin kamu meninggalkan klan hanya beberapa menit yang lalu. Kamu hanya bergabung dengan klan untuk aku dan sekarang kamu ingin mengikuti Lin Xue. Kamu pasti bermimpi. Kamu tidak akan menjadi penjaga Lin Xue, Mu klan tidak membutuhkan sampah seperti itu. Petik 2. Lin Feng tahu apa yang dimaksudnya, dia seharusnya menjadi penjaga Mu Qingying, tapi dia tidak mencoba karena dia tidak tertarik. Ketika Mu Xiao melihat bahwa Lin Feng menatapnya, dia menoleh. Dia ingin mengusir Lin Feng sendiri untuk menghindari masalah. Lin Feng, kamu bukan kastor mantra penyebaran yang buruk, tetapi kamu tidak berusaha. Aku mengatakan kepada Nona Qingying kamu harus pergi, jadi silakan lakukan, kata Mu Xiao kepada Lin Feng. Lin Feng menatapnya dengan dingin, dia mulai kesal. Lalu dia memandang Mu Lin Xue lagi dan berkata, Nona Lin Xue, aku ingin menjadi penjaga kamu. Sungguh berani, kata Mu Qingying. Saat itu kamu memohon padaku untuk bergabung dengan pemerintahan Mu klan, dan aku memberimu kesempatan. Sekarang kamu hanya mencoba menipu Lin Xue dengan cara yang sama. Petik 2. Qingying, aku hanya butuh asisten, bukan seseorang untuk membantuku dengan mantra penyebaran. Karena kamu ingin dia pergi, itu sempurna, aku bisa membawanya bersamaku tanpa mengganggu kamu, kata Mu Lin Xue. Nona Lin Xue, kata Mu Qingying, dia orang jahat, dia mungkin bahkan cabul. Saat itu, dia memohon aku untuk bergabung dengan pemerintah. Petik 2. Dia tidak bisa melakukan apapun padaku, kata Mu Lin Xue. Baiklah, kata Mu Qingying mengangguk. Dia tidak bersikeras, dia hanya melirik Lin Feng dengan dingin dan berkata, kamu lebih baik berperilaku sendiri. Aku pergi, kata Mu Lin Xue, mengangguk pada Mu Qingying. Lalu dia memandang Lin Feng dan berkata, ayo pergi. Lin Feng mulai berjalan, tetapi ketika dia lewat di sebelah Mu Qingying, dia berhenti selama beberapa detik dan berbisik, aku tidak pernah bergabung dengan Mu klan untukmu. Lalu, dia mengikuti Mu Lin Xue pergi. Mu Qingying mengulangi, kamu tidak bergabung untukku. Begitu ya, kamu ingin meninju melebihi beratmu. Petik 2. Lin Feng mengabaikannya. Tujuannya adalah Mu Lin Xue dan dia akhirnya sampai di sana sekarang. Mu Lin Xue membawa Lin Feng ke halaman batinnya sendiri. Setiap murid bangsawan dari Mu klan memiliki halaman mereka sendiri. Lin Feng dan Mu Lin Xue kemudian segera pergi ke laboratorium tempat ia membuat senjata. Ruangan itu raksasa, sebuah kuali raksasa paling menonjol, meskipun tampak berbeda dari yang digunakan para alkemis. Yang itu lebih seperti oven yang bisa ditutup.
Ada beberapa alat di oven itu, palu, penjepit api berada di antara mereka yang akrab dengan Lin Feng. Mengapa kamu ingin menjadi penjaga aku? Tanya Mu Lin Sui ke Lin Feng. Dia merasa bahwa Lin Feng bukan seseorang yang mudah dimengerti. Setidaknya, dia tidak berpikir bahwa dia tampak seperti sampah seperti kata Mu Qingying. Aku tidak ingin menjadi penjaga kamu, aku ingin membantu kamu, kata Lin Feng dengan tenang. Mu Lin Sui tampak terkejut. Bahkan jika dia berpikir Lin Feng tidak terlihat seperti sampah, dia tidak akan mengira dia mengatakan hal seperti itu. Orang-orang yang lebih baik darinya dalam membuat senjata bisa dihitung hanya dengan satu tangan, dan orang-orang itu sedang mempersiapkan turnamen, sehingga mereka tidak bisa membantunya. Bagaimana kamu dapat membantu aku? Tanya Mu Lin Sui, dia ingin tahu. Aku mengerti mantra penyebaran, kata Lin Feng dengan tenang. Mu Lin Sui tampak tidak senang dan berkata, aku menyukaimu, aku bangga, tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa aku mengerti mantra penyebaran. Mungkin kita memiliki cara bicara yang berbeda, tetapi setidaknya mantra penyebaran yang aku mengerti dapat membantu kamu, kata Lin Feng. Mu Lin Sui tampak bersemangat sekarang. Dia hanya berkata, baiklah, karena seperti itu, aku akan memberi kamu satu kesempatan untuk membuktikannya. Pergi dan ambil beberapa bahan untuk aku, gunakan cincin ini untuk membeli beberapa barang. Ketika kamu kembali, kami akan mulai membuat senjata. Petik 2. Bab 1622, Memalsukan Senjata Kekaisaran, Subscribe Penatua. Lin Feng pergi ke kota, dan ketika dia kembali, Mu Lin Sui tepat di mana dia meninggalkannya. Satu-satunya perbedaan sekarang adalah bahwa bagian dalamnya sangat panas. Di dalam oven, ada api dengan 5 warna, dan Mu Lin Sui mengendalikan api itu. Lin Feng mengawasinya, mempelajari bagaimana dia menggerakkan jari-jarinya di api. Mu Lin Sui memiliki api binatang seperti itu liar dan sengit karena terus tumbuh lebih panas. Apakah kamu mendapatkan segalanya? Tanya Mu Lin Sui ke Lin Sui tanpa menoleh. Aku memiliki segalanya, kata Lin Feng, melempar cincin itu ke arah Mu Lin Sui. Dia tidak menghadap Lin Feng, tetapi ketika cincin itu mendekati punggungnya, dia masih berhasil menangkapnya dari belakang. Dalam sekejap, semua item muncul di luar ring. Lihatlah mantra penyebaran itu, dan ketika waktu yang tepat datang, ukir tanda itu. Aku harap aku tidak akan terlalu kecewa, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan kedua, kata Mu Lin Sui dengan tenang. Sangat melelahkan baginya untuk menyiapkan barang-barang. Selain itu, bahan yang dia gunakan sangat mahal, jadi jika mantra penyebaran gagal, dia tidak akan senang dengan Lin Feng. Dengan itu, dia melemparkan buku padanya. Aku akan melakukan yang terbaik. Lin Feng mengangguk dan mengambil buku itu. Dia memeriksanya dengan kesadaran saleh dan mempelajari tanda-tanda itu. Dengan sangat cepat, dia membuka kembali matanya. Beberapa saat kemudian, Mu Lin Sui memasukkan lebih banyak bahan ke dalam api. Ada banyak teknik untuk membuat senjata, dan produsen senjata dapat menggunakan teknik yang ada atau membuat yang baru. Namun, mengandalkan teknik sendiri sangat sulit karena sulit untuk mengetahui barang dan bahan apa yang digunakan. Itu adalah proses mencoba berulang kali sebelum berhasil. Sebagian besar master tidak mencobanya, mereka biasanya mencoba memodifikasi teknik yang ada. Pedang, pikir Lin Feng. Senjatanya masih belum memiliki bentuk, tetapi dia bisa tahu bahwa itu akan menjadi sangat tajam. Ukir tanda, teriak Mu Lin Sui tiba-tiba. Lin Feng segera pindah ke kuali, dan meskipun panas terik, Lin Feng berlatih budidaya api, jadi itu tidak mempengaruhi dia. Slash, Lin Feng melepaskan energi muskil bumi ke tanda mengukir, yang sangat jelas. Mereka hampir tampak hidup. Kekuatan muskil bumi, aku bisa mengubah bentuk senjata berdasarkan energi yang digunakan untuk mengukir formasi. Dengan energi bumi, kita bisa membuat pedang yang berat. Pikir Mu Lin Sui. Mu Lin Sui tidak sabar untuk melihat senjata apa yang akan mereka buat. Lin Feng terus berjabat tangan, setiap kali, tanda-tanda terukir pada senjata. Secara progresif, energi berat membebani udara di sekitar mereka. Mu Lin Sui mulai melihatnya dengan cara yang aneh. Dia memodifikasi mantra penyebaran yang kuberikan padanya dan menggunakan tanda sendiri. Pikir Mu Lin Sui. Dia bertanya-tanya apakah Lin Feng berpikir untuk mengubahnya ketika dia membaca buku atau apakah dia mengubahnya di tempat. Mengubah mantra penempatan dapat memiliki konsekuensi dramatis. Meskipun itu lebih rumit, jika Lin Feng benar-benar mengubahnya di tempat, maka dia benar-benar mungkin memiliki kesempatan untuk membantunya. Semakin banyak tanda muncul, sekarang energi destruktif di mana menyerang ruang di sekitar mereka. Mu Lin Sui tampak termenung, dia bertanya-tanya senjata macam apa yang cocok untuk mantra penempatan itu. Mu Lin Sui awalnya ingin membuat senjata suci yang tiada taranya berpikir akan lebih mudah bagi Lin Feng, tapi sekarang rencananya berubah. Setelah Lin Feng mengubah mantra penempatan, dia memutuskan untuk mengubah senjatanya, mungkin membuatnya menjadi senjata kekaisaran. Lin Feng terus mengukir tanda, akhirnya mengukir yang terakhir. Kekuatan mengerikan memenuhi ruangan setelah tanda terakhir digambar. Jika Lin Feng telah mengukirnya menjadi jimat, itu sudah cukup untuk mengancam seorang kaisar tingkat rendah. Dengan pengalaman Mu Lin Sui, senjata itu bisa menakutkan.
Setelah Lin Feng mengukir tanda, Mu Lin Sue mengangguk padanya dengan senyum yang mengatakan bahwa dia mengakui bakat Lin Feng. Mu Lin Sue menambahkan beberapa bahan dalam api, dan setelah itu, dia menggunakan palu raksasa untuk memberikan bentuk yang lebih baik. Ding! Suara dentang nyaring terdengar setiap kali palu jatuh. Lin Feng tersenyum, dia berpikir bahwa wanita cantik yang menggunakan palu adalah adegan lucu. Aku akan membantumu, kata Lin Feng kepada Mu Lin Sue. Lin Feng, itu teknik menari angin palu, itu tidak cocok untukmu. Aku akan membantu kamu mempelajari teknik palu lain, tetapi tidak peduli teknik palu mana yang kamu gunakan, tujuannya adalah untuk membuat senjatanya sempurna. Tonton dan pelajari saja, kata Mu Lin Sue, masih menggedor senjatanya. Lin Feng mengangguk, menerima bahwa dia tidak punya pengalaman, dia setuju bahwa teknik palu tidak cocok untuknya. Bagaimana menarik, pikir Lin Feng. Dia terpikat, tetapi bukan oleh tubuhnya, tetapi oleh gerakannya. Setiap gerakan itu penting, berkontribusi pada kekuatan dan ketepatan keseluruhan dari setiap pukulan. Bahkan dengan keahliannya, kemungkinan gagal cukup tinggi. Seorang profesor tingkat 1 rata-rata memiliki peluang 70% untuk gagal saat membuat senjata kekaisaran. Ketika dia membuat senjata, dia mengendalikan intensitas api saat dia perlahan mendefinisikan bentuk senjata, pikir Lin Feng. Sekarang lebih masuk akal mengapa diperlukan jiwa dan api yang kuat. Setelah memalu senjata untuk apa yang tampaknya berjuta kali, angin kencang bertiup di seluruh ruangan. Namun itu tidak mempengaruhi Lin Feng, dia masih fokus pada apa yang sedang terjadi. Dia ingin memastikan senjata itu sempurna. Senjata itu hampir selesai, kata Mu Lin Sue ke Lin Feng. Api menjadi lebih panas pada saat ini. Lin Feng menatap wajahnya, memperhatikan bahwa mereka berdua berkeringat. Ini jauh lebih rumit daripada meramu pil, tetapi senjata memiliki tujuan yang berbeda dalam pertempuran karena mereka dapat membantu pembudidaya menebus kekurangan mereka, pikir Lin Feng. Waktu berlalu dan kemudian pedang mulai bergetar, bahkan ruangan di sekitar mereka mulai bergetar. Mu Lin Sue tidak berhenti fokus, mereka hanya satu langkah lagi sekarang. Bangkit, kata Mu Lin Sue, mengangkat kepalanya. Mengembun, Mu Lin Sue menjabat tangannya dan tanda api terbang di seluruh senjata. Adegan itu luar biasa, itu adalah pertama kalinya Lin Feng melihat sesuatu seperti itu. Akhirnya, pedang itu bangkit dan bersiul. Tampaknya berat, destruktif, dan tajam. Kami melakukannya, kata Mu Lin Sue, tersenyum dengan cara yang gemilang. Dia memandang Lin Feng dan berkata, kami berhasil, itu adalah senjata kekaisaran tingkat 1. Kamu harus membersihkan diri, kata Lin Feng, melirik pakaiannya. Dia tidak mengenakan banyak dan karena dia bermandi keringat, siapapun bisa melihat melalui pakaiannya. Lin Feng sedang dihidupkan. Mu Lin Sue tampak malu. Biasanya, dia selalu sendirian ketika dia membuat senjata, jadi ini adalah pertama kalinya seorang pria bersamanya ketika dia terlihat seperti ini. Aku akan pergi dan mengganti pakaianku, kata Mu Lin Sue, pergi dengan tergesa-gesa seolah-olah dia lupa tentang senjata kekaisaran. Lin Sue membuat senjata kerajaan lain, kata seorang pria tua pada saat itu, dia tampak terkejut. Meskipun Mu Lin Sue adalah profesor tingkat 1, membuat senjata kekaisaran masih tidak mudah baginya. Pada saat itu, Mu Qingying ada di udara ketika dia melihat senjata kekaisaran. Dia berpikir dalam hati, aku ingin tahu kapan aku bisa membuat senjata kekaisaran. Lin Sue terlalu berbakat, dia hanya mengandalkan dirinya sendiri dan masih berhasil membuat senjata sekuat itu. Bab 1623, bekerja dalam tim, subscribe Penatua. Mu Lin Sue berganti pakaian dan kembali. Dia sekarang terlihat bersih dan cantik. Dia tersenyum pada Lin Feng dan berkata, ayo pergi dan lihat. Kemudian, mereka berdua bangkit di udara dan menatap pedang. Ayo, kata Mu Lin Sue ke pedang. Dalam sekejap, itu terbang ke tangannya, bersiul saat itu pergi. Bas, bas, bas. Pedang terus bergetar, lalu meninggalkan tangan Mu Lin Sue dan pindah ke Lin Feng. Itu berbalik dan bersiul lebih keras. Lin Feng tampak terkejut, memperhatikan bahwa pedang itu memiliki jiwa. Lin Sue dan Lin Feng telah membuatnya bersama, sehingga mereka dapat dengan mudah memodifikasinya jika mereka mau. Lin Sue, kamu menjadi lebih baik dalam membuat senjata, kata seorang pria parubaya yang berjalan ke Mu Lin Sue sambil tersenyum. Paman, kata Mu Lin Sue, mengangguk pada pria parubaya itu. Dia tidak banyak bicara. Jika kamu terus meningkatkan seperti ini, kamu akan segera dapat membuat senjata kekaisaran tingkat 2. Tetapi sekarang, kamu masih tidak lebih kuat dari Yan Feng, terutama membandingkan kebakaran kamu. Selain itu, ia juga memiliki seseorang untuk membantunya dengan mantra penyebaran. Dia dapat membuat senjata kerajaan level 3, jadi jika kamu bisa, aku harap kamu akan berpartisipasi dalam turnamen bersama tim. Kamu akan menjadi pasangan yang sempurna, kata pria parubaya itu. Namun, Mu Lin Sue mengerutkan kening dan berkata, aku anggota Mu Clan. Mengapa aku bergabung dengan Yan Feng? Petik 2. Dia anak yang baik untukmu, Lin Sue. Kamu ingin aku bergabung dengan klan Yan dan membantunya.
Kamu hanya ingin dia menjadi tuanku, kata Mu Lin Sue dengan dingin. Kenapa kamu tidak membuat putrimu meninggalkan klan sebagai gantinya? Pria parubaya itu mengerang dingin dan berkata, ketika turnamen selesai, jika kamu kalah, kamu harus menikah dengannya, apapun yang terjadi. Setelah aku pergi, putrimu akan mendapatkan pendidikan terbaik. Apakah aku benar? Kata Mu Lin Sue. Sudah cukup, kata seorang pria tua. Dia melirik mereka dengan kuat, lalu dia berkata kepada Mu Lin Sue, Lin Sue, kamu tahu tentang Sword Mountain dan Yan Clan, mereka membuat senjata khusus untuk Sword Mountain, sehingga mereka dapat dengan mudah menindas klan kami. Yan Feng menyukaimu, jadi ada banyak tekanan di pundak kami untuk menikahimu. Petik 2. Aku tahu, kakek, tetapi kamu tahu betapa jahatnya orang itu. Jawab Mu Lin Sue. Tapi jika aku tidak memberikan wajah klan Yan, mereka akan semakin menindas kami, karena mereka akan memiliki alasan. Tentu saja, klan berusaha membantu kamu, itulah sebabnya kami telah menetapkan beberapa aturan, jika kamu menang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, dan klan akan berusaha keras untuk membuat kamu menjadi lebih kuat. Hanya ada beberapa bulan tersisa sebelum turnamen, jadi kami perlu mencoba dan menemukan seseorang yang dapat membantu kamu dengan mantra penyebaran. Petik 2. Aku mengerti, terima kasih telah menunjukkan kesediaan kamu untuk membantu, jawab Mu Lin Sue membungkuk. Tapi kamu tidak perlu menemukan spellcaster penyebaran untuk membantuku, aku baik-baik saja. Kamu keras kepala, kata lelaki tua itu tersenyum masam. Karena itu yang kamu inginkan, aku tidak akan bersikeras. Orang tua itu berpikir bahwa Mu Lin Sue akan kehilangan kali ini, jenius dari klan Yan terlalu baik. Bahkan sendirian, dia bisa membuat senjata hebat. Dikabarkan bahwa dia sudah menjadi profesor tingkat 2. Mu Lin Sue tidak menyebut Lin Feng karena dia tidak tahu apakah Lin Feng bisa membantunya menang melawan Yan Feng. Dia masih perlu melihat seberapa baik Lin Feng benar-benar bisa. Lin Sue, jika kamu melakukan upaya besar, kamu akan menang, kata Mu Qingying tersenyum. Terima kasih, kata Mu Lin Sue mengangguk. Mu Qingying melirik Lin Feng dan bertanya, Lin Sue, apakah dia menyinggung kamu? Jangan khawatir, kata Mu Lin Sue menggelengkan kepalanya. Dia mengambil pedang dan memberikannya kepada Lin Feng. Kemudian dia tersenyum dan berkata, ambil pedang. Tidak perlu, itu tidak berguna bagi aku, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya. Ada banyak jenis senjata suci dan senjata kekaisaran. Lin Feng sudah memiliki jubah ruang kosong dan tongkat kerajaan. Senjata-senjata itu sangat sulit dibuat dan bahkan lebih sulit untuk diganti. Senjata kekaisaran biasa seperti ini tidak lebih baik dari jimat Lin Feng. Baik. Aku akan meminta seseorang untuk membersihkan laboratorium, sehingga kamu dapat beristirahat, kata Mu Lin Sue, tersenyum pada Lin Feng. Kamu bisa berjalan-jalan, jangan pergi ke halaman orang lain. Mu Lin Sue kemudian bangkit di udara dan pergi. Lin Feng tidak ada hubungannya, jadi dia hanya berjalan berputar-putar di halaman Mu Lin Sue. Paman Wei, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu Lin Sue mengalahkan Yan Feng. Aku harap ini yang kamu ingin aku lakukan, kata Lin Feng, menatap langit. Mu Lin Sue akhirnya kembali dan berjalan ke Lin Feng, berbisik, aku tidak akan berpikir bahwa kamu akan begitu baik dalam mantra penyebaran. Mengapa kamu ingin menjadi penjaga biasa di Mu Clan? Petik 2. Lin Feng menatapnya, tergila-gila pada kecantikannya. Dia tersenyum dan berkata, jika aku memberitahumu aku datang ke sini karena kamu, apakah kamu percaya padaku? Mu Lin Sue tampak terkejut, tetapi tersenyum dan berkata, Mu Qingying benar, kamu anak nakal. Itu tidak masalah, dia pikir aku bergabung dengan Mu Clan untuknya, tetapi sebenarnya, dia tidak ada artinya bagiku, kata Lin Feng. Lalu dia bertanya, ngomong-ngomong, seberapa jauh Sword Mountain dari Goldfire City? Tidak terlalu jauh, berada di pegunungan yang jauh dari kota. Klan Yan membuat pedang khusus untuk pembudidaya mereka. Petik 2. Aku mengerti. Lin Feng mengangguk, aku tahu beberapa orang di Sword Mountain. Salah satunya adalah seorang gadis, dan dia memiliki nama yang sama dengan kamu, tetapi nama keluarganya bukanmu, itu Lin. Namanya Lin Sue. Petik 2. Kebetulan sekali. Mu Lin Sue terkejut dan bertanya, bagaimana kamu bertemu dengannya? Aku punya teman lain yang adalah seorang kultivator di Sword Mountain, dan dia adalah murid Lin Sue. Aku melihat mereka bersama sebelumnya, kata Lin Feng, merujuk pada Ruo Xie. Mungkin kamu bisa memperkenalkan mereka kepadaku di beberapa titik. Ngomong-ngomong, ini adalah teknik memalu. Bagus bahwa kamu tahu kekuatan bumi, itu bisa sangat berguna bagi kamu. Teknik palu itu bisa banyak membantu aku. Karena kamu datang ke sini untuk aku kira kamu dapat mengajukan pertanyaan apapun yang kamu miliki. Kata Mu Lin Sue, menyerahkan sebuah buku kepada Lin Feng. Kemudian dia tersenyum dengan lembut. Tentu saja, kata Lin Feng tersenyum. Dia bersedia membantunya. Lin Feng berlatih teknik palu selama 3 hari sebelum dia mulai membantu Mu Lin Sue memperbaiki senjatanya lagi. Sebulan kemudian, di dalam lab, kekuatan tanda penempatan memenuhi ruangan.
Setiap kali Lin Feng dipalu, suara keras terdengar, api melompat ke segala arah. Lin Feng akhirnya mulai terbiasa. Mu Lin Sue mengendalikan api dan bahan-bahan yang dibakar. Pada bulan itu, senjata Lin Feng dan Mu Lin Sue menjadi lebih baik dan lebih baik. Mereka bahkan tidak perlu berbicara satu sama lain lagi, kerja tim mereka terkoordinasi dengan sempurna. Api naik, kata Mu Lin Sue, api bergerak ke segala arah, magma menyembur keluar dari kuali. Lin Feng terus memalu senjata menjadi sesuatu yang datar dan sangat berat. Akhirnya, begitu mereka selesai, pedang pijar muncul di depan mereka. Senjata suci tanpa rekan, hampir merupakan senjata kekaisaran. Itu hanya karena kami menggunakan bahan biasa, kata Mu Lin Sue, tersenyum bahagia. Lalu dia memandang Lin Feng. Mereka bekerja sama dengan baik, mereka bahkan bisa membuat senjata suci yang tiada bandingannya seperti yang mereka inginkan, serta senjata kekaisaran jika mereka menggunakan bahan yang lebih baik. Terima kasih, Lin Feng. Mu Lin Sue berkata kepada Lin Feng. Dia tertutup keringat, jadi dia mengulurkan tangannya dan menyeka keringatnya dengan lengan bajunya. Lin Feng malu. Sudah kubilang, aku datang ke Muklan untukmu, kata Lin Feng tersenyum. Aku akan terus menggunakanmu sebagai budakku kalau begitu, kata Mu Lin Sue, tersenyum menggoda. Mereka semakin dekat setiap hari, mereka bercanda sepanjang waktu sekarang. Seperti yang kamu inginkan, kata Lin Feng mengangkat bahu. Ayo kita cari beberapa bahan yang lebih baik. Kita perlu menggunakan kekuatan penuh kita waktu berikutnya, kata Mu Lin Sue tersenyum. Dia ingin melihat apakah mereka bisa membuat senjata kekaisaran level 2 sekarang. Bab 1624, Yan Feng, Subscribe Penatua. Lin Feng tersenyum dan mengangguk, lalu mereka pergi ke kota untuk membeli materi. Nona Lin Sue, Mu Qingying berada di halaman dalam Mu Lin Sue dan tersenyum. Halamannya terletak di sebelah Mu Lin Sue, jadi tidak mengejutkan melihatnya. Nona Lin Sue, apakah kamu akan membeli bahan sendiri? Tanya Mu Qingying. Memang, aku akan membeli beberapa bahan, dan aku tidak bisa membuang waktu, kata Mu Lin Sue jujur, mengangguk. Baiklah, aku akan berbelanja juga. Ayo kita pergi bersama, kata Mu Qingying. Baiklah, mengapa tidak, kata Mu Lin Sue. Mu Qingying memandang Mu Xiao dan berkata, Mu Xiao, ikut aku. Roger, Qingying, kata Mu Xiao. Lin Feng tampak terkejut. Mu Xiao sekarang memanggil Qingying dengan namanya, mereka menjadi dekat juga, sama seperti dia dan Mu Lin Sue. Meskipun Mu Xiao telah merencanakan melawan Lin Feng, dia hanya akhirnya membantunya. Mereka berempat berjalan keluar, Mu Qingying sedang mengobrol dengan Mu Lin Sue sementara Lin Feng dan Mu Xiao berjalan di belakang mereka. Meskipun Mu Qingying tidak menyukai Lin Feng, dia tidak mengatakan apa-apa. Selamat, bisik Lin Feng kepada Mu Xiao. Mu Xiao mengerutkan kening dan menatap Lin Feng dengan dingin. Dia sangat marah, dia berharap Lin Feng dan Mu Lin Sue tidak terlalu dekat. Lin Feng, kamu terlalu beruntung. Anehnya, Nona Lin Sue membiarkan kamu tinggal bersamanya. Kamu lebih baik menikmatinya, kata Mu Xiao, bersikeras pada kata-kata terakhir. Aku akan melakukan yang terbaik, kata Lin Feng tersenyum. Mereka berempat meninggalkan gedung pemerintahan Muklan, dan segera setelah mereka melakukannya, sekelompok orang muncul di langit di atas mereka. Mereka melihat Mu Lin Sue dan yang lainnya. Yan Feng, Mu Qingying terkejut. Mu Lin Sue menatap mereka dengan dingin. Lin Sue, lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu, kata Yan Feng tersenyum. Kamu tidak tahu malu, teriak Mu Lin Sue. Masa depan istriku, mengapa kamu mengatakan aku tidak tahu malu? Tanya Yan Feng. Dia tidak peduli, dia merasa seperti mengendalikan situasi. Siapa calon istrimu? Teriak Mu Lin Sue. 3 bulan lagi dan kemudian kita akan menikah. Kami akan lihat apakah kamu berani mengatakan sesuatu kalau begitu, kata Yan Feng. Dia melirik Lin Feng dan Mu Xiao dan berkata, anak laki-laki harus menjauh dari wanitaku, kalau tidak, aku harus memberimu pelajaran. Kamu gila, teriak Mu Lin Sue dengan marah. Tapi Yan Feng tersenyum dan berkata, Lin Sue, orang-orangmu adalah orang-orangku. Yan Feng kemudian pergi bersama teman-temannya. Mu Xiao tampak kesal, dia bahkan merasa terhina. Yan Feng sangat berbakat. Seperti yang diharapkan, seseorang seperti Mu Xiao tidak bisa berteman dengan seseorang seperti Mu Lin Sue. Lagi pula itu adalah tujuannya untuk menikahi Mu Qingying, jadi itu tidak masalah. Betapa sombong dan tak tahu malu, bisik Lin Feng. Namun, itu tidak terlalu mengejutkan bahwa dia begitu sombong. Dia berasal dari klan yang lebih kuat dari Mu Klan dan dia adalah murid dari Sword Mountain. Hati Mu Lin Sue berdebar, dia sangat marah. Tapi dia dengan cepat mencoba mengendalikan dirinya. Semuanya akan baik-baik saja, kata Lin Feng kepada Mu Lin Sue. Mu Lin Sue tersenyum padanya dengan cara yang gemilang dan berkata, benar, semuanya akan baik-baik saja. Kemudian, mereka terus berjalan, bagaimanapun, Mu Lin Sue tidak bisa mengatur untuk tenang. Dia senang dengan Lin Feng, tetapi mereka masih belum cukup kuat. Yan Feng sudah menjadi profesor tingkat 2, dan mungkin dia bisa membuat senjata kekaisaran tingkat 3 di turnamen.
Mu Qingying melirik Lin Feng dan berkata kepada Lin Xue, "Sister Lin Xue, jangan biarkan orang-orang yang tidak penting membodohimu." Kenapa Lin Feng begitu dekat dengan Mu Lin Xue? Mu Lin Xue melirik Mu Qingying dan menggelengkan kepalanya. Tapi Lin Feng tersenyum dan berkata, "Itu berlaku bagi kamu bahkan lebih dari aku, jangan biarkan orang-orang yang tidak penting membodohi kamu." Mu Xiao terlihat sangat marah. "Sejak kapan bajingan begitu ditentukan?" kata Mu Qingying dengan dingin. Lalu, dia berjalan ke Mu Lin Xue dan mendorong Lin Feng mundur. Pada saat yang sama, dia berkata, "Saudari Lin Xue, aku tahu kamu orang baik tetapi jangan biarkan dia membodohi kamu, dia memohon aku untuk bergabung dengan Mu Clan saat itu." "Jangan khawatir, aku sudah dewasa dan bisa membuat keputusan sendiri," kata Mu Lin Xue tersenyum masam. Dia ingin membela Lin Feng, tapi lebih baik menyembunyikan perasaannya. Dia berharap Lin Feng dan dia akan memukau semua orang di turnamen. Kemudian mereka berempat pergi ke pasar Goldfire City. Mu Lin Xue telah menyiapkan banyak hal untuk diperdagangkan, benih takdir, senjata suci tiada banding, senjata kekaisaran. Dia benar-benar berharap Lin Feng dan dia bisa berhasil membuat senjata kekaisaran tingkat 2 bersama dengan bahan yang mereka beli di sana. Setelah setengah hari, Mu Lin Xue telah menemukan semua yang dia butuhkan. Dia ingin kembali, tetapi pada saat itu, 3 orang muncul di depan mereka. Salah satu dari mereka memiliki pedang kuno di punggungnya dan dia berjalan ke arahnya. Itu adalah seorang kaisar pedang. 2 orang di sisinya juga memiliki pedang yang bertumpu di punggung mereka. "Orang-orang dari Sword Mountain," pikir Mu Lin Xue. Dia berkata, "Tuan, aku Mu Lin Xue, aku tidak pernah menyinggung Sword Mountain." "Miss Lin Xue, kamu memang tidak, tetapi 2 orang di belakang kamu menyinggung Yan Feng, jadi mereka harus mati," kata sang kaisar pedang. Mu Xiao takut, dia tidak berpikir bahwa Yan Feng akan melakukan itu pada mereka. Meskipun dia kesal, dia tidak bisa berbuat banyak. Jika Sword Mountain ingin membunuhnya, mereka bisa. "Tuan, kamu seorang kaisar dari Sword Mountain, bagaimana kamu bisa membunuh 2 anak laki-laki kecil?" tanya Mu Lin Xue dengan tenang dan acuh tak acuh. "Tentu saja, aku tidak akan menyerang, aku hanya datang untuk memastikan keselamatanmu. Rekan aku akan membunuh anak-anak itu." Petik 2. "Baiklah, buat mereka bertarung kalau begitu," kata Mu Lin Xue dengan tenang. "Lin Xue," Mu Qingying tampak kesal. Mu Lin Xue tidak peduli tentang Lin Feng, tetapi Mu Qingying peduli dengan Mu Xiao, bagaimana dia bisa membiarkannya mati. "Sister Lin Xue, aku suka orang-orang seperti kamu. Mengapa kalian berdua masih tidak menyerang?" kata sang kaisar kepada 2 rekannya. Kemudian, mereka berdua menyatu dengan pedang mereka dan terbang ke depan. "Mu Xiao," kata Mu Qingying. Tiba-tiba, energi muskil yang mengerikan mengisi ruang di sekitar mereka. Lin Feng pindah kembali dengan kecepatan luar biasa. Qingying terkejut, bajingan itu melarikan diri. Dong, Lin Feng tiba-tiba melompat ke depan dan sebuah batu raksasa menyelimutinya dengan Mu Xiao dan 2 penyerang. Sekarang, semua orang di sekitar mereka tidak bisa melihatnya. Matanya tiba-tiba menjadi hitam pekat saat dia mengembun energi iblis dan maut mati. Orang yang menyerang Lin Feng mulai bergetar setelah dia melihat mata Lin Feng. Mati. Ketika Mu Xiao melihat bahwa pembudidaya yang menyerang mereka telah berhenti bergerak, ia melepaskan energi api sendiri. Namun, apinya tidak terlalu memengaruhi pembudidaya. Energi kematian Lin Feng sudah menyebabkan banyak kerusakan. "Lin Xue tidak ingin aku menunjukkan betapa kuatnya aku," pikir Lin Feng. Dia berkata kepada pembudidaya pedang lainnya, menggunakan telepati, "Ini." Orang itu menatap Lin Feng, menatap matanya. Kemudian, iblis, kematian, dan energi kutuk yang memaki mulai merusak tubuhnya. Setelah menembus ke lapisan Zun Qi ke-9, energi muskil terbaik Lin Feng adalah iblis, bumi, kematian, dan kutukan energi muskil. Hanya sedikit orang yang bisa melawannya yang berada di level yang sama. Serangan Lin Feng memungkinkan Mu Xiao menggunakan apinya. Setelah waktu yang singkat, batu itu menghilang, dan kedua pembudidaya pedang sudah mati, dibakar hidup-hidup oleh api Mu Xiao. Bab 1625, Plot Mu Xiao. Mereka mati. Kaisar pedang itu tercengang. Dia tidak peduli untuk menonton pertempuran karena dia menganggap teman-temannya akan membuat pekerjaan kedua penjaga itu mudah. Mu Qingying juga terkejut. Dia menatap Mu Xiao, bertanya-tanya kapan Mu Xiao menjadi sekuat itu. Tentu saja, dia bahkan tidak menganggap bahwa Lin Feng telah melakukan apapun. Dia hanya berpikir dia telah mencoba melarikan diri. Mu Lin Xue tidak terkejut. Dia tahu bahwa energi muskil Lin Feng menakutkan. Karena itulah dia setuju untuk bertarung sejak awal. "Tuan, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa marah karena pertempuran mereka, kan?" kata Mu Lin Xue setelah dia melihat kaisar marah. "Bagus sekali," kata sang kaisar pedang dengan dingin. Dia ingin membunuh Lin Feng dan Mu Xiao saat itu, tetapi dia berubah menjadi cahaya dan pergi. 2 murid dari Sword Mountain telah mati melawan 2 penjaga dari Mu Clan, ini memalukan. "Ayo kembali," kata Mu Lin Xue kepada Lin Feng dan Mu Xiao.
Kemudian mereka berempat pergi. Mu Qingying berjalan ke Mu Xiao dan mengatakan sesuatu. Dia tampak penasaran, dia ingin tahu bagaimana Mu Xiao menang. Mu Lin Sui dan Lin Feng pergi ke lab. Mu Lin Sui memberikan buku kepada Lin Feng dan berkata, kali ini, aku ingin membuat baju besi kekaisaran. Mantra penyebarannya ada di sini, jadi lihatlah. Petik 2. Lin Feng mengangguk dan memeriksa buku itu. Setiap kali, sebelum Mu Lin Sui mulai membuat senjata, mereka menyetujui segalanya sehingga mereka bisa membuat senjata terbaik. Aku bisa membuat mantra penyebaran itu lebih baik, aku hanya berharap itu akan cocok untuk baju besi. Kata Lin Feng. Mu Lin Sui tersenyum dan berkata, sepertinya kamu belum pernah menggunakan kekuatan penuh kamu saat itu. Kamu juga tidak, kata Lin Feng. Kemudian mereka berdua tertawa. Mu Lin Sui kemudian memandang Lin Feng dengan serius dan berkata, mari kita serius. Mari kita lihat apakah kita bisa membuat senjata di level yang lebih tinggi. Petik 2. Aku tidak akan pernah menolak permintaan kamu, kata Lin Feng tersenyum. Terima kasih, Lin Feng. Mu Lin Sui mengangguk, dia bisa melihat bahwa Lin Feng bersikap jujur dan baik hati. Dia tidak menanyakan apapun padanya, Lin Feng hanya mengatakan semua yang perlu dia ketahui. Ayo mulai, kamu melakukannya, terutama jika kamu dapat meningkatkan mantra. Aku sangat berharap kami bisa sukses, kata Mu Lin Sui. Setelah membahas detailnya, Mu Lin Sui melepaskan tembakannya. Kali ini, apinya lebih terang dari sebelumnya. Lin Feng bisa merasakan betapa luar biasanya apinya, yang menyeratkan bahwa jiwanya mungkin sangat kuat juga. Mu Lin Sui membuat emas meleleh, lalu dia mencelupkannya, dan memolesnya. Setiap gerakannya sangat tepat, Lin Feng dengan tenang mengawasinya. Kemudian, dia mulai mengukir tanda penempatan. Mereka membuat baju zirah kali ini, jadi Lin Feng tidak menggunakan mantra penyebaran yang menghancurkan, tapi yang defensif. Dia adalah seorang ahli dalam melemparkan mantra penyebaran ofensif, tetapi bukan mantra penyebaran defensif. Tidak masalah, dia masih melakukan yang terbaik. Dia mengubah mantra penempatan lagi, itu tampak luar biasa. Sangat disayangkan untuk memasang mantra penyebaran defensif yang luar biasa pada baju besi ini. Aku ingin tahu apakah itu akan sempurna untuk armor itu, pikir Mu Lin Sui saat dia menonton Lin Feng. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lin Feng begitu fokus, karena dia berusaha lebih keras kali ini, itu juga membuatnya lebih lama untuk menggambar tanda. Mu Lin Sui dipenuhi dengan antisipasi. Dengan mantra penyebaran yang besar dan material yang hebat, seperti apa baju perang kekaisaran mereka. Di halaman lain, di lab lain, Mu Qingying dan Mu Xiao juga mencoba membuat senjata kekaisaran. Ini adalah pertama kalinya mereka mencoba. Mu Qingying dipenuhi keringat, kualinya dikelilingi oleh api yang menyilaukan. Mu Xiao baru saja selesai mengukir tanda penyebaran sekarang memalu pada senjata. Mereka berusaha membuat pisau besar dan hampir selesai. Mu Qingying gugup, dia tahu bahwa jika dia ingin berpartisipasi dalam turnamen, dia harus menjadi lebih baik. Bukan karena jumlah orang yang diizinkan untuk berpartisipasi terbatas, Mu Clan tidak akan membiarkan orang pergi jika mereka tidak cukup baik. Jika tidak, mereka pada akhirnya akan mempermalukan mereka. Bilahnya terlihat lebih baik dan lebih baik, itu sudah mulai mengeluarkan suara berdengung. Seperti kebanyakan orang, dia hanya bisa membuat pedang dan pedang. Dia tidak memiliki pengetahuan atau kekuatan untuk membuat senjata khusus seperti scepters atau cermin kuno. Akhirnya, bilahnya berkelip, bahkan tampak haus darah. Mengembun, kata Mu Qingying. Cahaya naik ke langit, menembus langit-langit kamar mereka. Senjata kekaisaran. Mu Qingying terkejut, dia akhirnya membuat senjata kekaisaran. Qingying, kita berhasil, kata Mu Xiao dengan gembira. Dia telah membantu Mu Qingying membuat senjata kekaisaran. Meskipun awalnya dia berselingkuh untuk menjadi asisten pribadinya, dia masih bekerja keras untuk membuktikan padanya bahwa dia layak. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk belajar. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membuat Qingying jatuh cinta padanya adalah dengan meningkatkan kontribusinya. Memang, kita berhasil, kata Mu Qingying tersenyum dengan cara yang gemilang. Ketika Mu Xiao melihat senyumnya yang gemerlapan, dia perlahan berjalan ke arahnya dan meletakkan tangannya di pipinya. Sepertinya dia ingin menghapus keringat di dahinya. Qingying, kamu benar-benar cantik. Mu Qingying menggigil dan tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah drastis, betapa tidak tahu malu. Ekspresi wajah Mu Xiao tiba-tiba berubah ketika dia melompat mundur. Qingying, aku. Mu Xiao, kamu sudah keterlaluan, teriak Mu Qingying. Hati Mu Xiao berkedut ketika dia berkata, Nona Qingying, kamu terlalu cantik, dan aku sudah sangat menyukaimu, aku tergila-gila padamu. Aku tidak akan melakukan upaya seperti itu jika itu bukan untuk kamu. Aku tahu bahwa status sosial aku rendah, dan aku seharusnya tidak melakukannya. Aku minta maaf karena mengecewakan kamu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Petik 2. Nona, hati-hati, kata Mu Xiao, perlahan berjalan mundur. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Mu Qingying menatapnya dengan dingin. Mereka telah mengarang senjata kekaisaran dan sekarang tidak ada banyak waktu yang tersisa sebelum turnamen, sehingga Mu Qingying tidak bisa membiarkannya pergi. Berhenti.
Mu Qingying tenang dan menarik napas. Apakah kamu membutuhkan aku untuk melakukan hal lain, Nona? Tanya Mu Xiao. Kamu tidak bisa pergi, kata Mu Qingying. Jika aku tidak melakukan itu, aku akan terus diam-diam memimpikanmu, tapi sekarang aku membuat kesalahan dan kamu membenci aku. Aku tidak bisa tinggal. Jika kamu ingin membunuh aku akan mengerti, kata Mu Xiao, menundukkan kepalanya. Dia berusaha terlihat seperti korban untuk memaksa tangan Mu Qingying. Sekarang, ada banyak orang berkumpul di luar labnya. Mu Qingying secara mengejutkan membuat senjata kekaisaran. Qingying, kamu berhasil, kata seseorang yang terkejut. Itu adalah ayah Mu Qingying. Mu Xiao, aku bereaksi terlalu agresif. Aku tidak membenci kamu, aku sebenarnya menyukai kamu. Tolong lupakan ledakan aku sebelumnya. Aku pergi terlalu jauh, jadi aku minta maaf, kata Mu Qingying dengan suara rendah. Apa yang ingin kamu katakan adalah bahwa kamu ingin bersamaku? Tanya Mu Xiao, menatap Qingying. Aku perlu waktu untuk memikirkannya, oke? Tanya Mu Qingying. Aku akan melakukan segalanya untukmu, aku bahkan akan mati untukmu, kata Mu Xiao. Bab 1626, Upaya, Subscribe Penatua. Mu Qingying bingung dan memiliki perasaan campur aduk. Dia tidak mengira Mu Xiao akan melakukan itu, dan dia tidak pernah berpikir Mu Xiao akan pernah menjadi pacarnya. Meskipun dia tidak sehebat Mu Lin Xue, dia masih sangat cantik, dan dia bisa mendapatkan pacar yang jauh lebih baik jika dia mencoba. Namun, dia tahu ancaman apa yang akan ditimbulkan Mu Xiao jika dia pergi sekarang. Mari kita keluar dan menyapa semua orang, kata Mu Qingying, menghindari topik itu. Kemudian dia berlari ke arah semua orang yang sedang memeriksa senjata yang baru saja dia buat. Mereka semua tersenyum senang ketika melihat Mu Qingying keluar. Qingying, selamat. Sekarang kamu seorang pengrajin senjata sungguhan. Petik 2. Qingying, sepertinya kamu akan dapat berpartisipasi dalam turnamen. Semua orang memuji Qingying. Beberapa orang juga cemburu, terutama siapa saja yang seusia dengannya. Mu Qingying telah membuat senjata kekaisaran, yang berarti dia pasti bisa berhasil ke turnamen, yang berarti lebih sedikit peluang bagi mereka untuk lolos. Ayah, kata Mu Qingying, dia menatap seorang pria parubaya, dan tersenyum dengan cara yang gemilang. Qingying, tidak buruk, kamu bahkan menyusul Lin Xue. Kamu pasti akan berpartisipasi dalam turnamen sekarang, kata ayah Mu Qingying. Mu Qingying hampir lupa tentang apa yang terjadi dengan Mu Xiao sesaat sebelumnya karena dia sangat senang. Semua orang menyanjungnya, dan dia tidak bisa mencukupinya. Dia telah iri dengan Mu Lin Xue, tapi dia tidak pernah menunjukkannya. Sekarang, dia merasa seperti dia bisa diperlakukan seperti Mu Lin Xue. Aku benar-benar tidak pantas menerima begitu banyak pujian, ayah. Sister Lin Xue telah membuat senjata kekaisaran untuk waktu yang lama, kata Mu Qingying tersenyum. Kamu semua adalah profesor tingkat 1 sekarang, jadi tidak masalah apakah dia sudah melakukannya untuk sementara waktu atau tidak, kata ayahnya. Slash, suara-suara aneh dan ki yang menakutkan datang dari halaman Mu Lin Xue. Kemudian, laboratoriumnya meledak, lampu yang menyilaukan menerangi langit malam. Dengan lampu-lampu itu, baju besi yang mempesona muncul di langit. Senjata kekaisaran tingkat 2, kualitasnya juga luar biasa. Kerumunan heran, seseorang telah membuat senjata kekaisaran level 2. Kemudian, dua siluet naik di udara, satu adalah wanita paling cantik dari Mu Clan, Mu Lin Xue. Ayah Mu Qingying tercengang. Dia baru saja mengatakan bahwa putrinya sama berbakatnya dengan Mu Lin Xue, tetapi beberapa menit kemudian, Mu Lin Xue sudah membuktikan dia lebih berbakat dengan menciptakan senjata kekaisaran tingkat 2. Mu Qingying sama terkejutnya seperti ayahnya. Dia awalnya tampak bahagia, tetapi sekarang dia tampak putus asa. Lin Xue sudah bisa membuat senjata kekaisaran level 2. Nona, kita masih punya waktu untuk mencoba dan membuat senjata kekaisaran tingkat 2, kata Mu Xiao. Mu Qingying berbalik dan mengangguk, memang, kita masih punya waktu, jadi kita perlu mencoba juga. Semakin banyak penggarap yang kuat berkumpul, termasuk banyak orang tua. Membuat senjata kekaisaran level 2 di bawah usia 30 adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan di Mu Clan, hanya 2 orang yang bisa melakukan itu, dan yang lainnya bahkan lebih tua dari Mu Lin Xue, hampir 30. Lin Xue, aku akan mendapatkan bahan yang lebih baik untuk kamu. Jika kamu membutuhkan seseorang untuk membantu kamu, tanyakan saja dan aku akan membantu kamu menemukan seseorang. Kata kakek kedua Mu Lin Xue. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri, kata Mu Lin Xue menggelengkan kepalanya. Menemukan seseorang yang lebih baik daripada Lin Feng tidak mungkin. Bahkan jika dia menemukan seseorang, mereka tidak akan membantunya seperti Lin Feng. Pengrajin senjata bangga, dan mereka tidak suka melakukan sesuatu untuk orang lain secara gratis. Meskipun dia tidak tahu mengapa Lin Feng begitu baik padanya, setidaknya dia tahu dia jujur dan baik hati, itu sudah cukup. Baiklah, jawab kakek keduanya. Dia keras kepala dan mengharapkan jawaban ini. Namun, bahkan jika dia bisa membuat senjata kekaisaran level 2 sekarang, itu masih belum cukup untuk mengalahkan Yan Feng. Baiklah,
Semua orang bisa bubar, kata pria tua itu melambai. Dengan itu, semua orang pergi, bahkan orang-orang di sekitar Mu Qingying pergi. Mu Qingying pergi ke Mu Lin Sue dan tersenyum, "Saudari Lin Sue, selamat, kamu adalah profesor tingkat 2. Jika kamu menemukan seseorang yang dapat membantu kamu dapat mengalahkan Yan Feng." Petik 2. Aku akan melakukan yang terbaik. Qingying, kamu sudah membaik juga. Kamu baru saja membuat senjata kekaisaran. Kami masih punya waktu, jadi mari kita lakukan yang terbaik, kata Mu Lin Sue tersenyum. Kemudian, dia mengambil baju zirah dan berkata kepada Lin Feng, "Ambil baju zirah itu." Mu Qingying menarik napas dalam-dalam kejutan. Lin Sue ingin memberi Lin Feng senjata kekaisaran level 2. "Miss Lin Sue," kata Mu Qingying dengan sedih. Apa yang telah dilakukan bajingan mesum itu pada Lin Sue? Apakah dia membuat dia mengambil obat terlarang? Lin Feng awalnya ingin menolak tetapi ketika dia melihat reaksi Mu Qingying, dia tersenyum dan menerima, "Terima kasih." Dia juga tidak berpikir bahwa Lin Feng akan mengambilnya, tapi kemudian Mu Lin Sue berkata, "Baiklah, Qingying, kamu bisa pergi. Ada yang harus aku lakukan." Petik 2. Mulut Mu Qingying terbuka lebar. Dia heran tetapi akhirnya, dia mengangguk dan berkata, "Aku juga akan membuat lebih banyak senjata." Sister Lin Sue berhati-hatilah. Petik 2. Setelah Mu Qingying pergi, Mu Lin Sue tersenyum pada Lin Feng dan menggelengkan kepalanya. "Lin Feng, Qingying bukan orang jahat, dia hanya tidak mengerti kamu." Lin Feng tersenyum dan mengangguk. Mu Qingying berasal dari klan yang mulia dan kuat, meskipun dia berbakat, dia tidak banyak bepergian. Dia manja tumbuh dewasa sehingga dia memiliki temperamen buruk. Lin Feng tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan orang-orang seperti itu, dia bukan ayahnya. "Hanya berhati-hatilah dengan Mu Xiao," kata Lin Feng acuh tak acuh. Mu Lin Sue berbalik, "Waspadalah dengan Mu Xiao." Sepertinya dia harus memperingatkan Mu Qingying jika Lin Feng serius. Mu Lin Sue memandang kuali dan berkata, "Senjata kekaisaran tingkat 2 tidak cukup. Kami harus menstabilkan pengetahuan kami dan kemudian terus meningkatkan." Petik 2. "Lin Sue," kata Lin Feng. "Pertama, pikirkan senjata kekaisaran apa yang ingin kamu buat di turnamen, lalu, mari kita lihat mantra penyebaran apa yang kita butuhkan. Aku masih perlu berlatih dan meningkatkan mantra penempatan aku. Aku harus menyebutkan bahwa aku tidak menggunakan kekuatan penuh aku untuk baju besi itu, aku bahkan bisa melakukan lebih baik dari itu," kata Lin Feng kepada Mu Lin Sue. Dia tahu 3.000 mantra penyebaran besar dari seorang kaisar besar, bagaimana mungkin itu yang terbaik yang dia miliki. Dia hanya membutuhkan Mu Lin Sue untuk tahu persis apa yang ingin dia lakukan dan kemudian dia memikirkan mantra penyebaran yang bisa dia gunakan. Dengan beberapa latihan, dia bisa mengetahuinya sebelum turnamen. Mu Lin Sue tampak terkejut, mantra penempatannya bisa lebih kuat. "Lin Feng, aku ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hatiku," kata Mu Lin Sue tersenyum. "Kamu terus berterima kasih padaku," kata Lin Feng sambil tersenyum kecut sebelum dia bercanda, "karena aku terus memberitahumu untuk tidak berterima kasih padaku, tetapi kamu terus saja, bagaimana aku harus meminta kamu untuk berhenti berterima kasih padaku?" Mata Mu Lin Sue berbinar dan dia berkata, "Mungkin kita bisa berhubungan seks. Apakah kamu berani?" Petik 2. Lin Feng tercengang, dia tersenyum masam dan berkata, "Aku tidak akan berani. Pertama, beritahu aku apa senjata kekaisaran yang ingin kamu buat, aku akan berjalan-jalan saat kamu memutuskan." Petik 2. Mu Lin Sue memandang Lin Feng dan tersenyum. Dia berpikir, "Kamu gadis manis. Kamu datang ke Muklan hanya untuk membantu aku, dan aku pikir kamu benar-benar menyukai aku, tapi sekarang aku mencoba menawarkan seks dan kamu melarikan diri." Petik 2. Dia bersandar di dinding dan melamun tentang Lin Feng. Sekarang, dia harus memikirkan senjata apa yang ingin dia buat. Lin Feng telah memberitahunya bahwa dia bisa membuat senjata yang lebih baik, jadi jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, menggunakan api terbaik, dan bahan terbaik, mungkin kemudian dia akan bisa membuat senjata kekaisaran tingkat 3. Jika itu terjadi, maka mungkin dia bisa menang melawan Yan Feng. Waktu berlalu, dan tanggal acara dengan cepat mendekat. Hanya ada 7 hari tersisa sebelum Lin Feng akhirnya keluar dari kamarnya. Saat matahari bersinar padanya, Lin Feng menutup matanya dan menghirup udara segar dalam-dalam. "Akhirnya, kamu keluar," kata Mu Lin Sue, tersenyum dengan cara yang lucu. "Aku selesai. Haruskah kita mencoba membuat senjata kerajaan level 3? Aku pikir itu akan mudah," kata Lin Feng. "Tidak dibutuhkan. Kita harus beristirahat dan menghemat energi kita sebelum kompetisi," kata Mu Lin Sue. Lalu, dia mendekati Lin Feng, tersenyum, dan berkata, "Lin Feng, hidupku ada di tanganmu." Bab 1627, Skema Jahat. "Lin Feng, hidupku ada di tanganmu." Lin Feng menatap senyumnya yang gemerlapan, lalu dia tersenyum kembali dan bertanya, "Senjata apa yang bisa dibuat Yan Feng dengan asisten?" Yan Feng bisa membuat senjata level 2 sendirian. Dengan asisten, dia mungkin bisa membuat senjata kerajaan level 3, berkualitas lebih tinggi, kata Mu Lin Sue.
Dia agak khawatir karena semua orang tahu tentang keterampilan Yan Feng di bagian utara kota emas api. Dia adalah pria muda yang luar biasa, sedangkan klan Yan kaya dan kuat, jadi tidak mengejutkan bahwa dia memiliki akses ke bahan terbaik. Level 3 senjata kekaisaran, bisik Lin Feng. Kemudian, dia membelai kepala Mu Lin Sue dan tersenyum, serahkan padaku. Mu Lin Sue memutar matanya dan berjalan pergi. Dia tampak malu, dan setelah Lin Feng menyadarinya, dia tertawa dan berkata dengan bercanda, apakah kamu tidak ingin berhubungan seks denganku? Mu Lin Sue menggertakkan giginya setelah dia mendengar Lin Feng. Dia tahu dia hanya membalas dendam. Keduanya duduk, Lin Feng menutup matanya, membiarkan matahari menghangatkan tubuhnya. Dan setelah beberapa menit bersantai seperti ini, dia mulai bermimpi. Mu Lin Sue menyaksikan Lin Feng tanpa mengatakan apa-apa. Dia terkejut, bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Apakah dia sedang beristirahat? Apakah dia benar-benar bergabung dengan klanmu hanya untuknya? Mengapa Lin Feng membantunya? Matahari berangsur-angsur bergerak ke barat, dan semuanya menjadi gelap, tapi Lin Feng masih tak bergerak. Mu Lin Sue masih tidak jauh darinya, dia telah sedikit menenangkan diri, tapi akan lebih bohong untuk mengatakan dia benar-benar damai. Di halaman sebelah miliknya, Mu Qingying dan Mu Xiao baru saja berhasil membuat senjata suci yang tiada taranya. Setelah itu, Mu Qingying pergi mandi, membasuh keringat yang telah menodai kulitnya dari upaya malam yang panjang. Mu Xiao berada di dekatnya, mengambil rambutnya yang indah dan payudara yang kenyal, wajahnya yang melengkung bahkan lebih terlihat di bawah sinar bulan. Mu Xiao tiba-tiba menjadi sangat terangsang, menelan ludah. Dia semakin dekat, mengambil langkah lembut ketika dia mencoba untuk tidak mengejutkannya. Dia sekarang cukup dekat untuk menciumnya, mendorongnya lebih maju. Mu Qingying mengerutkan kening, dia tahu bahwa Mu Xiao ada di belakangnya, tetapi dia tidak berpikir dia akan seberani ini. Tiba-tiba, dua tangan meraihnya dari belakang dan dia berteriak, Mu Xiao, apa yang kamu lakukan? Qingying, kamu terlalu cantik, aku bahkan merasa tersihir, kata Mu Xiao, dengan kuat memegangnya. Mu Qingying ingin mendorong tangannya, tetapi dia memegangnya dengan kuat. Jantungnya mulai berdetak kencang. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Mu Xiao, aku ingin fokus pada turnamen, jadi kita harus menunggu dan memikirkan hubungan kita sampai setelah turnamen, oke? Tanya Mu Qingying. Dia tidak mencoba mendorongnya menjauh, dia hanya meletakkan tangannya di tangannya dan berbicara menggunakan cara yang lembut. Mu Xiao tersenyum dengan cara yang dingin, setelah turnamen. Mereka sudah melangkah sejauh ini, dan setelah turnamen dia mungkin menyingkirkannya. Dia tidak ingin bertaruh itu, terutama jika dia berhubungan seks dengannya sekarang, dia tidak akan bisa menyingkirkannya setelah turnamen. Qingying, aku sangat mencintaimu, aku berjanji akan mencurahkan seluruh hidupku untukmu, kata Mu Xiao, berbisik di telinganya. Dia tidak menjawab pertanyaannya karena dia ingin mencoba peruntungannya terlebih dahulu. Mu Qingying menggigit bibirnya, dia tahu apa yang dipikirkannya. Jika dia menyingkirkannya sekarang, dia tidak akan bisa membuat senjata kekaisaran. Dia bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam turnamen. Mu Qingying tidak tahu harus berbuat apa, jadi Mu Xiao memanggilnya dengan ragu-ragu. Dengan pemikiran itu, dia memegangnya lebih erat, membelai punggungnya. Oh, Mu Qingying mengerang kesakitan. Dia tidak bisa menghentikannya lagi. Di kejauhan, Mu Lin Sue mendengar erangannya dan melihat ke arah mereka. Saat dia melakukannya, dia melihat Qingying dan Mu Xiao bertindak sangat intim. Qingying, kata Mu Lin Sue tiba-tiba. Mu Qingying dan Mu Xiao berbalik pada saat yang sama, keduanya melihat kembali ke Mu Lin Sue. Lin Feng juga bangun dan melihat ke arah mereka. Dia langsung tahu apa yang terjadi setelah dia melihat Qingying dan Mu Xiao. Dia segera berdiri, tahu Mu Xiao tidak akan ragu menggunakan metode jahat untuk kepentingannya sendiri. Meskipun Lin Feng tidak menyukai Mu Qingying, dia tidak ingin dia diperkosa. Mu Xiao sangat marah, sekarang dia menyesal tidak mengambil Mu Qingying sebelumnya. Nona Lin Sue, aku pergi, kata Mu Xiao membungkuk di depan Lin Sue. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan Qingying, tetapi tidak dengan Mu Lin Sue di sana. Mu Lin Sue menatapnya dengan cara membenci. Kemudian, dia memandang Qingying dan berkata, Qingying, kenapa kamu tidak melihat ini datang? Miss Lin Sue, aku, Mu Qingying tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ini adalah kesalahanku. Lin Feng memperingatkan aku tentang dia dan aku seharusnya memberitahu kamu, tetapi aku pikir kamu akan memperhatikan jika ada sesuatu yang salah. Namun belum terlambat sekarang. Kamu tidak bisa membiarkan bajingan tak tahu malu itu menggertak kamu lagi, kata Mu Lin Sue. Lin Feng. Mu Qingying terkejut, jadi dia berjalan ke Lin Feng. Lin Feng telah memberitahu Mu Lin Sue bahwa Mu Xiao tidak tahu malu. Dia jauh lebih tak tahu malu. Sister Lin Sue, bagaimana kamu bisa mempercayainya? Apapun yang dilakukan Mu Xiao, Lin Feng pasti lebih buruk. Jangan biarkan dia membodohi kamu. Petik 2. Lin Feng terdiam. Qingying, Mu Xiao dan Lin Feng tidak dapat dibandingkan satu sama lain, kata Mu Lin Sue. Bagaimana mungkin Mu Xiao lebih buruk darinya?
Aku membantu Lin Feng bergabung dengan Mu Clan, dan kemudian dia menggoda kamu. Kamu harus hati-hati. Mu Qingying masih belum yakin. Meskipun Mu Xiao sudah terlalu jauh, dia masih membantunya membuat senjata kerajaan. Lin Sui tidak berharap Qingying bereaksi seperti itu. Lin Sui masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Mu Qingying menyela, "Sister Lin Sui, jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan, dan kamu tahu apa yang kamu lakukan. Tidak peduli apapun, Yan Feng 100 kali lebih baik dari Lin Feng, jadi kamu tidak perlu khawatir lebih lama." Petik 2. Dengan itu, Qingying kembali ke kamarnya. Mu Lin Sui menatapnya dan menghela nafas, "Yan Feng." Dia tidak mengira Mu Qingying akan seburuk itu. Mu Lin Sui berbalik dan berkata, "Maaf dia menyinggung kamu." Lin Feng tersenyum kecut dan mengangkat bahu, "Aku tidak peduli. Dia satu-satunya yang akan menderita dengan tidak mendengarkan kami." Petik 2. Aku harap dia akan menemukan solusi. Ayo kembali sekarang. Siat Mu Lin Sui menggelengkan kepalanya. Mu Qingying kembali ke kamarnya, masih marah. Bagaimana bisa Mu Lin Sui berbicara dengannya seperti itu? Qingying. Tidak lama kemudian, Mu Xiao memasuki kamar Mu Qingying dan berkata, "Qingying, Nis dan Lin Feng pergi terlalu jauh. Anehnya, dia terus membela Lin Feng dan dia menyinggung kamu." Petik 2. Aku baik-baik saja, dia bilang kamu tidak sebagus Lin Feng, kata Mu Qingying dengan sedih. Tapi Mu Xiao tidak peduli tentang itu, dia berjalan mendekatinya dan berbisik, "Aku akan selalu melindungimu dan membuatmu bahagia. Aku tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain selama kamu mencintaiku." Petik 2. Mu Qingying merasa gugup, tapi dia merasa senang setelah mendengar Mu Xiao. Bagi sebagian besar wanita, itulah yang ingin mereka dengar. Tiba-tiba, Mu Xiao memeluknya lagi dan berkata dengan lembut, "Qingying, aku akan selalu melindungimu." Qingying menggigil. Dia mencoba untuk menjauh, tetapi Mu Xiao memegangnya lebih erat. Dia berpikir dengan marah, "Mu Lin Sui, jika aku memiliki kesempatan, aku akan mendapatkan kamu juga. Anehnya, kamu berani menghina aku." Petik 2. Bab 1628, Asisten Aku. Wajah Mu Qingying menjadi pucat, dia mencoba melawan, tetapi Mu Xiao memaksanya ke dalam pelukannya. "Apa yang harus aku lakukan?" Mu Qingying bingung. Pada saat itu, dia benar-benar tidak tahu harus berpikir apa. Dia tidak memiliki perasaan pada Mu Xiao, dan dia hanya menganggapnya sebagai asisten. Tapi tanpa Mu Xiao, dia tidak akan bisa membuat senjata kekaisaran dan dia kehilangan muka di kompetisi. Betapa tidak tahu malu. Seseorang berteriak pada saat itu. Mu Xiao tiba-tiba terlempar dari Mu Qingying. Mu Qingying juga kaget, jadi dia mulai melarikan diri. Dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak tahu siapa yang berbicara. "Qingying, siapa itu?" tanya Mu Xiao, mengikutinya. "Aku tidak tahu," kata Mu Qingying, menggelengkan kepalanya. Angin tiba-tiba terasa dingin sekarang. Dia memandang Mu Xiao dan berkata, "Mu Xiao, aku akan melupakan semua yang terjadi malam ini, dan kamu bisa terus menjadi asistenku. Namun, jika kamu mencoba menyentuh aku lagi, aku akan marah dan aku akan keluar dari turnamen setelah membiarkan kamu pergi." Petik 2. Mu Qingying tidak bodoh. Dia mengerti mengapa Mu Xiao bertindak seperti itu. Seseorang berteriak, dan itu adalah panggilan bangunnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menjual tubuhnya untuk ikut serta dalam kompetisi, dia lebih bersedia untuk menyerah jika semuanya berjalan seperti itu. Mu Xiao tetap diam dan menundukkan kepalanya, tapi diam-diam dia sangat marah. Siapa yang merusak rencananya kali ini? Lin Feng, itu pasti Lin Feng, pikir Mu Xiao. Setelah memikirkannya, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Nona Qingying, aku mengerti, mulai sekarang aku akan memastikan hal-hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Aku akan tinggal bersamamu dan melindungimu." Petik 2. Mu Xiao sekarang berpura-pura menjadi pelindung. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, tidak ada yang berhasil, jadi pelindung masih status yang lebih baik daripada penjaga. "Pergi dan istirahatlah. Di masa depan, kamu tidak bisa masuk ke kamar aku tanpa izin aku," kata Mu Qingying dengan dingin. "Roger, Nona," kata Mu Xiao membungkuk. Kemudian dia kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Dia merasa ingin menangis, tetapi dia sangat marah sehingga dia tidak bisa melakukannya. Lin Feng telah menghancurkan mimpinya untuk membuat gadis mimpinya jatuh cinta padanya. Itu baik Lin Feng atau Mu Lin Sui, namun, suara yang mereka dengar adalah suara wanita. Sama seperti Mu Xiao telah menebak, suara yang didengarnya adalah Lin Feng. Mereka tidak pergi terlalu jauh, jadi Lin Feng dan Lin Sui telah mendengar mereka setelah mereka pergi. Mu Qingying melirik dan kemudian kembali ke kamarnya. Dia tidak tahu siapa yang berteriak tetapi dia juga berpikir bahwa itu mungkin Lin Feng. Dia tidak mengerti mengapa dia membantunya. Qingying terlalu naif dan sensitif. Bisik Mu Lin Sui, "Kamu menebak dengan benar, Mu Xiao benar-benar jahat." Lin Feng tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia telah melalui banyak hal dalam hidupnya, jadi dia mengerti orang. "Kamu mungkin sudah melakukan hal-hal seperti itu di masa lalu juga," kata Mu Lin Sui, tertawa. Lin Feng memutar matanya dan kemudian tersenyum padanya.
Jika menurutmu begitu, aku juga bisa melakukannya untukmu. Mu Lin Sue tersenyum menggoda dan berkata, jika kamu melakukannya juga padaku, aku tidak akan menolakmu seperti Qing Ying menolak Mu Xiao. Lin Feng tersenyum kecut. Dia agak dingin untuk orang lain, tetapi dia baik dan lembut padanya, dia bahkan bercanda dengannya. Tapi terima kasih, kata Mu Lin Sue setelah dia melihat Lin Feng tampak malu. Lin Feng mengangkat bahu, dia tidak keberatan. Dia tidak menyukai Mu Qing Ying tetapi mereka juga bukan musuh. Jika Mu Lin Sue tidak peduli tentang Mu Qing Ying, Lin Feng tidak akan melakukan apapun untuknya. Dia sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri. Untung dia kembali sadar pada akhirnya, kalau tidak ada yang akan bisa membantunya, kata Mu Lin Sue. Pada hari-hari berikutnya, Mu Xiao melakukan yang terbaik untuk membantu Mu Qing Ying. Mereka fokus, dan dengan lebih banyak keringat, mereka membuat senjata kekaisaran lain. Di sisi lain, Lin Feng dan Mu Lin Sue tidak membuat senjata, mereka hanya mengobrol, tertawa, berjemur, dan tidur. Akhirnya, itu adalah hari turnamen. Mu Lin Sue keluar dari kamarnya, menatap Lin Feng yang sedang berbaring di rumput dengan mata terpejam. Dia tersenyum dan berkata, Lin Feng, klan memanggil semua orang, jadi kita harus pergi. Aku ikut juga, tanya Lin Feng. Meskipun dia telah menghabiskan banyak waktu di sana, dia hanya tinggal bersama Mu Qing Ying atau Mu Lin Sue. Dia merasa seperti orang asing di Mu Clan. Tentu saja, mereka akan memilih orang-orang yang akan berpartisipasi dalam turnamen. Kami adalah tim, jadi kami harus pergi, kata Mu Lin Sue tersenyum. Lin Feng tersenyum kecut dan berdiri. Sekali lagi, banyak orang akan memperhatikannya. Mu Lin Sue memiliki status yang lebih tinggi di klan, jadi dia muncul bersamanya mungkin menyebabkan beberapa masalah. Aku tidak punya pilihan kalau begitu, kata Lin Feng acuh tak acuh. Kamu hampir tidak pernah keluar, sebaliknya kamu bekerja keras untuk membantuku, kata Mu Lin Sue dengan lembut. Mantra penyebaran Lin Feng sangat kuat, dan dia terus membantunya tanpa diketahui orang lain. Dia hampir merasa bersalah. Dia tahu bahwa jika dia menyampaikan kekhawatiran ini, dia hanya akan berkata, aku tidak keberatan diam-diam. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, sebaliknya mereka berdua berjalan pergi dengan Mu Qing Ying dan Mu Xiao di belakang mereka. Nona Lin Sue, kata Mu Qing Ying. Mu Lin Sue berbalik dan tersenyum pada Mu Qing Ying. Qing Ying, kamu harus ikut dengan kami. Baiklah, Mu Qing Ying merasa bersalah karena apa yang terjadi malam itu. Bahkan setelah itu, Mu Lin Sue masih sangat baik padanya. Nona Lin Sue, mengapa dia? Tanya Mu Qing Ying, melirik Lin Feng. Kenapa dia ikut dengannya? Dia asisten aku, tentu saja dia ikut dengan aku, kata Mu Lin Sue tersenyum. Turnamen akan segera dimulai, jadi dia tidak lagi perlu merahasiakannya. Sebelumnya, dia biasa menyembunyikan fakta itu karena dia takut seseorang dari klan akan mencoba melukainya. Meskipun, jika dia tahu seberapa kuat Lin Feng sejak awal, dia mungkin telah melakukan segalanya secara berbeda. Asisten kamu, Mu Qing Ying tampak kaget. Lin Feng adalah asistennya. Memang, kata Mu Lin Sue mengangguk. Mu Lin Sue adalah seorang jenius di klan, apinya, mantra penyebarannya, senjatanya, segala sesuatu tentang dirinya luar biasa. Tentu saja, tidak ada yang mengira dia bodoh, jadi dia memilih Lin Feng pasti berarti itu. Itu berarti bahwa Mu Lin Sue lebih kuat dengan Lin Feng daripada sendiri. Bagaimana, pikir Mu Qing Ying? Dia masih dibawa kesan bahwa mantra penyebaran Lin Feng sangat lemah. Mu Qing Ying melirik Mu Xiao, tapi Mu Xiao menghindari tatapannya. Dia terlihat seperti anak kecil yang tahu dia telah melakukan kesalahan tetapi tidak mau mengakuinya. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia bertanya tentang hal itu akan mempengaruhi kerja sama mereka, dan dia tidak bisa melakukan itu pada Mu Qing Ying sebelum turnamen. Bagaimana, mungkinkah mantra penyebaran Lin Feng lebih kuat daripada Mu Xiao? Lalu, pikiran Mu Qing Ying kacau balau. Dia merasa seperti dibodohi. Pada hari itu, Qing Ying sangat terkejut oleh Mu Xiao, tapi mungkin dia benar-benar telah mengambil jimat untuk jimat Lin Feng. Bab 1629, Menara Emas Api, Subscribe Penatua. Tetua dan banyak orang lainnya berkerumun di alun-alun Mu Clan. Mu Lin Sue dan 3 lainnya telah tiba. Banyak orang melihat mereka, yang tidak mengejutkan karena Mu Lin Sue adalah wanita paling cantik dari klan. Setiap kali dia muncul, semua orang tidak bisa tidak melihatnya. Tentu saja, beberapa orang memperhatikan Lin Feng berdiri di sebelahnya. Mereka yang mengerutkan kening. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi apa yang dia lakukan dengan Mu Lin Sue? Apakah ada artinya? Paman Mu Lin Sue telah melihat Lin Feng, tetapi dia hanya berpikir bahwa dia adalah seorang pelayan. Tapi sekarang, ketika dia melihat Lin Feng, dia tiba-tiba berdiri. Dia berjalan ke ujung panggung pertempuran dan memandang mereka. Lin Sue, siapa orang itu? Apa yang dia lakukan di sini? Petik 2. Namanya Lin Feng dan dia asisten aku, kata Mu Lin Sue. Pamannya mengerutkan kening dan menatap Lin Feng. Dia telah melihatnya beberapa bulan sebelumnya ketika Mu Lin Sue membuat senjata kekaisaran tingkat 2. Dia berpikir bahwa Mu Lin Sue bekerja sendiri tetapi apakah orang itu membantu Mu Lin Sue?
Tidak heran dia tidak mencari orang untuk membantunya, dia sudah menemukan seseorang yang cocok untuknya, pikir pamannya dengan marah. Kamu bukan dari klanmu. Aku bergabung dengan klanmu dengan menjadi penjaga Lin Sui, jawab Lin Feng sambil tersenyum. Turnamen ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kami, apakah kamu memiliki mantra penyebaran yang kuat untuk ditunjukkan kepada kami? Tanya pamanmu Lin Sui. Dia ingin memeriksa seberapa kuat Lin Feng dan apakah dia benar-benar bisa membantumu Lin Sui. Paman, kamu terlalu banyak bertanya. Lin Feng adalah asisten aku dan itu saja. Aku harap kamu dapat menghargai keputusan aku, katamu Lin Sui. Dia tahu apa yang dipikirkan pamannya, dia ingin melihat apakah dia punya kesempatan mengalahkan Yan Feng. Kamu akan berpartisipasi dalam turnamen, tetapi kamu bukan satu-satunya yang terlibat, dan partisipasi kamu akan berdampak pada seluruh klan kami. Kata pamanmu Lin Sui dengan dingin. Pikirkan urusanmu sendiri, pergi temukan putrimu jika kamu mau nasihat. Bentakmu Lin Sui. Sudah cukup. Teriak kakekmu Lin Sui dengan marah. Pamannya berbalik dan berjalan ke orang-orang tua lainnya, lalu dia berkata, Lin Sui akan berpartisipasi dalam turnamen, yang merupakan masalah yang sangat serius. Dengan pertimbangan ini, aku percaya bahwa asistennya harus berpengalaman. Petik 2. Pertama, kita harus memilih peserta, kata orang tua utama. Matanya tertutup, dan dia terdengar acuh tak acuh. Dengan itu, pamanmu Lin Sui menutup mulutnya. Semua orang menatap Lin Feng dengan marah. Tentu saja, Lin Feng tahu itu akan terjadi. Sekarang dia mengerti mengapa dia tidak membicarakannya sebelumnya. Semua anggota dari Mu Clan selesai berkumpul di sana sebelum salah satu pria tua itu berdiri dan mengangguk pada kerumunan. Sore ini, turnamen akan diadakan di Goldfire City. Mu Clan akan memilih 5 tim, jadi semua yang bisa membuat senjata kekaisaran perlu melangkah maju sekarang. Petik 2. Memiliki kemampuan untuk membuat senjata kekaisaran adalah faktor penentu, menghilangkan sebagian besar kandidat. Beberapa orang melompat ke atas panggung. Mu Lin Sui mengetuk lengan Lin Feng dan meraih tangannya, tetapi dia memperhatikan bahwa matanya tertutup. Ayo pergi, kata Mu Lin Sui kepada Lin Feng. Lalu dia membuka matanya dan mengikuti. Kerumunan itu terbelalak, gadis paling cantik dari klan mereka berpegangan tangan dengan seorang pemuda, apa yang terjadi? Apakah dia jatuh cinta padanya karena dia menghabiskan waktu bersamanya? Semua orang tahu bahwa setelah turnamen, Mu Lin Sui mungkin akan menikahi Yan Feng. Meskipun dia bisa membuat senjata kekaisaran tingkat 2, dia masih tidak bisa mengalahkan Yan Feng. Tapi yang mengejutkan, sekarang, dia berpegangan tangan dengan pemuda lain. Mu Qingying dan Mu Xiao ada di belakang mereka, juga tercengang. Apakah Lin Feng dan Mu Lin Sui sedekat itu? 16 orang, 8 tim, berusia 30 tahun ke bawah, semua mampu membuat senjata kekaisaran. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya, tetapi mereka memiliki potensi tertinggi dengan persyaratan itu. Tuan, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita memilih orang yang tepat? Tanya seseorang kepada lelaki tua yang matanya tertutup. Hanya 5 tim yang bisa bergabung dalam turnamen, jadi 3 tim harus dihilangkan. Orang tua itu membuka matanya dan melihat ke arah tim. Ketuk, ketuk, 2 orang, dari tim yang berbeda, mundur selangkah. Orang tua itu memandang mereka dan berkata, jika kamu tidak tahan tekanan, kamu tidak bisa menjadi Weapon Manufacturing Masters. Kedua tim itu harus pergi. Petik 2. Tuan, itu bukan salahku. Kata seorang pemuda, asistennya adalah salah satu dari 2 yang telah pergi. Karena kamu memilih asistenmu, kamu harus memikul tanggung jawab atas apa yang dia lakukan, kata lelaki tua itu dengan tegas. Sekarang, 6 tim tersisa, jadi hanya 1 yang harus dihilangkan. Tunjukkan kami senjata kekaisaran terbaik yang kamu buat, kata pria tua itu kepada tim. Kemudian, mereka mengambil senjata kekaisaran dan memberikannya kepada orang tua itu. Hanya 2 senjata yang merupakan senjata kekaisaran tingkat 2, sedangkan sisanya adalah senjata kekaisaran tingkat 1. Salah satunya milik Lin Feng dan Mu Lin Sui, sementara yang lain milik tim lain, seorang pemuda dan seorang gadis muda yang adalah anak-anak paman Mu Lin Sui. Orang tua itu memandangi senjata kekaisaran dan mengembalikannya kepada para calon peserta. Dia memandang 2 dari mereka dan berkata, senjata kerajaan kamu adalah yang paling lemah. Meninggalkan. Mereka tidak mengatakan apa-apa, membungkuk, lalu pergi. Banyak orang akan berpartisipasi dalam turnamen dan jutaan orang mungkin akan menonton. Karena itu, gagal sebelum turnamen adalah semacam kelegaan. Fiu, Mu Qingying menarik napas dalam-dalam. Dia telah lulus tes pertama, jadi sekarang dia bisa berpartisipasi dalam turnamen. Baiklah, bersiap-siaplah untuk pergi, kata pria tua itu, menatap para peserta dengan tenang dan tenang. Mereka harus bergegas ke menara emas api. Paman Mu Lin Sui mengerutkan kening, dia awalnya ingin menimbulkan masalah, tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Pemimpin klan telah membuat keputusan, jadi siapa dia untuk berdebat? Bagaimanapun, dia yakin bahwa Mu Lin Sui dan Lin Feng akan gagal, jadi dia menyerah mengkhawatirkannya. Bahkan Mulai dan Mu Yu bisa mengalahkanmu. Paman berpikir,
Mulai dan Mu Yu adalah anak-anaknya, jadi tentu saja dia memberi mereka pujian tinggi. Semua orang harus pergi dan menonton turnamen, itu akan bermanfaat bagimu, kata pemimpin klan. Kemudian, dia bangkit di udara. Ayo, kata pemimpin kepada Mu Linsue dan yang lainnya. Mu Linsue dan yang lainnya bangkit di udara dan semua orang mengikuti mereka. Pada saat itu, di Menara Emas Api, ada jutaan, jika tidak miliaran orang. Mereka semua adalah pengrajin senjata yang luar biasa dengan status luar biasa di Goldfire City. Siapa yang mau ketinggalan ini? Semua orang senang, bahkan orang-orang dari kota dan daerah lain datang untuk menonton. Sebagai contoh, ada beberapa orang dari Sword Mountain di sana. Bab 1630, Tantangan. Ada banyak orang dari Sekte Kuat dan Klan Menara Emas Api menyapa anggota Menara Emas Api di depan panggung utama. Mereka semua mengenakan jubah khusus dengan warna berbeda, merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu, emas merah, emas ungu. 9 warna berbeda yang masing-masing mewakili status sosial yang berbeda. Mereka yang mengenakan warna merah adalah profesor tingkat 1, mereka yang berwarna oranye adalah profesor tingkat 2, mereka yang berwarna emas merah adalah profesor tingkat 8, mereka yang berwarna emas ungu adalah guru manufaktur senjata tingkat 9. Hanya ada satu orang yang mengenakan jubah emas ungu. Pada saat itu, pria tua berjubah ungu itu mengobrol dengan beberapa orang dengan gembira. Master pabrikan senjata itu memandang seorang pria dengan lembut dan tersenyum. Yan Feng, kamu sudah menerima pengajaran dari Menara Emas Api. Kamu sudah menjadi profesor tingkat 2, dan suatu hari nanti, aku akan menjadi guru kamu. Aku yakin bahwa dalam 3 tahun, kamu akan menjadi master manufaktur senjata tingkat 5. Petik 2. Yan Feng mengenakan jubah Menara Api Emas, dan itu berwarna oranye. Itu suatu kehormatan baginya, dia merasa bangga mengenakan jubah itu. Segera, dia akan mengenakan jubah kuning. Tuan, kamu membuatku tersanjung. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat kamu bangga, kata Yan Feng sopan. Dia senang bahwa profesor tingkat 7 menyanjungnya, tetapi siapa yang tidak? Haha, nak, aku yakin kamu tidak akan mengecewakanku, kata pria tua itu tersenyum. Aku pernah mendengar bahwa kamu memiliki perjanjian dengan Mu Clan, apakah itu benar? Memang, Mu Linsue adalah gadis paling cantik dari Mu Clan, dan dia perajin senjata yang sangat berbakat. Jika aku menang, kita akan menikah, kata Yan Feng. Kamu anak yang baik, pahlawan mencintai wanita cantik, jadi ini normal saja. Aku pernah mendengar tentang dia, dan aku pikir kalian berdua akan cocok. Aku mendukung kamu dalam hal ini, kata lelaki tua itu tersenyum. Terima kasih, Tuan, kata Yan Feng. Yan Feng, bagaimana bisa kamu mengatakan, Tuan? Tanya seorang tetua. Yan Feng membungkuk di depan lelaki tua itu dan berkata, aku belum pengrajin senjata yang kuat, jadi aku harus sopan. Aku tidak akan berani menodai reputasi orang tua. Ketika aku menjadi cukup kuat, segalanya akan berubah. Petik 2. Haha, aku semakin menyukaimu, bocah kecil, kata lelaki tua berjubah ungu itu. Seolah-olah Yan Feng sudah menjadi protagonis dari Menara Api Emas. Tuan, aku harus bersiap-siap untuk turnamen, kata Yan Feng sopan. Pria tua dengan pakaian ungu itu mengangguk, pergilah, jangan mengecewakan kami. Aku tidak akan, kata Yan Feng, berjalan pergi dan tersenyum. Mu Clan ada di sini, kata anggota Yan Clan yang menatap ke kejauhan. Ayo pergi dan sambut mereka, kata seorang lelaki tua dari klan Yan tersenyum. Tepat setelah dia mengatakan itu, klan Mu mendarat. Saudaramu, aku percaya kamu telah melakukan dengan baik sejak terakhir kali kita bertemu, kata pemimpin klan Yan tersenyum. Kamu awal, kata pemimpin Mu Clan tersenyum. Meskipun dia tersenyum, sulit untuk melihat apa yang sebenarnya dia pikirkan. Ayo pergi dan ngobrol. Yan Feng dan Lin Sue tidak pernah bertemu satu sama lain untuk beberapa saat, jadi mari kita tinggalkan orang-orang muda itu sendiri, kata pemimpin klan Yan. Itu terdengar seperti dia memaksa mereka, meninggalkan pemimpin Mu Clan dalam posisi di mana dia tidak bisa menolak. Yan Feng pergi ke Mu Lin Sue. Lin Sue, tidak akan lama sebelum kamu menjadi istriku, kata Yan Feng. Dia sudah lama menunggu hari ini. Kamu konyol, kata Mu Lin Sue dengan dingin. Kamu tidak punya pilihan karena kamu benar-benar akan kalah. Dan setelah itu, kamu akan menjadi istri aku dan kami akan hidup bersama, kata Yan Feng. Lalu, dia memandang Lin Feng, langsung tampak marah. Aku ingat waktu itu, aku bilang jangan berdiri di samping istriku, kata Yan Feng, dengan dingin. Dia asisten aku dan kami akan berpartisipasi dalam turnamen sebagai sebuah tim. Mu Lin Sue balas. Dia tidak bisa menjadi asistenmu, kata Yan Feng dengan dingin. Lalu dia memandang Lin Feng dan berkata, bicara. Lin Feng mengerutkan kening dan bertanya pada Mu Lin Sue, Lin Sue, apakah aman berada di sini di Menara Api Emas? Klan Yan berada di bagian utara kota Api Emas, dan mereka memiliki banyak pengaruh. Jadi,
Lin Feng harus memastikan bahwa mereka tidak akan memiliki run-in lain seperti yang mereka lakukan di pasar. Goldfire Tower menjamin keselamatan mereka yang berada di peringkat 10 besar, kata Mu Lin Sue. Menara Emas Api adalah lembaga penting di Kota Emas Api, jadi jika ada yang terluka di salah satu turnamen mereka, maka mereka mungkin kehilangan peserta di kompetisi mendatang. Karenanya, aturannya adalah mereka yang berada di peringkat 10 tidak bisa dibunuh, jika tidak, mereka akan menjadi musuh dengan Menara Emas Api. Oh, Lin Feng mengangguk dan tersenyum pada Yan Feng dengan acuh tak acuh, kencing. Yan Feng heran, dia tidak bisa percaya apa yang baru saja dia dengar. Lin Feng menyuruhnya, kencing. Di bagian utara Kota Emas Api, tidak ada yang pernah menyuruhku untuk mengencingi, bahkan di seluruh kota, kata Yan Feng dengan provokatif. Hanya siapa Lin Feng, pikir dia. Lin Sue, ayo pergi, kata Lin Feng, tersenyum pada Mu Lin Sue. Lalu dia mengulurkan tangannya dan meraih miliknya. Benar, Mu Lin Sue tersenyum dengan cara yang gemilang dan berpegangan tangan dengan Lin Feng. Kemudian, mereka lewat di depan Yan Feng dan berjalan pergi. Yan Feng sangat marah, dia bangga, dan Lin Feng telah mengabaikannya. Selain itu, ia membawa calon istrinya pergi. Ketika kerumunan melihat Lin Feng dan Mu Lin Sue berpegangan tangan, mereka akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Siapa itu? Dia berani menggoda calon istri Yan Feng, pikir mereka. Yan Feng sudah memahami energi kosmik, itu tidak akan lama sebelum dia menembus lapisan Huangqi. Pikir lebih banyak orang. Anggota dari klan Yan mengerutkan kening, beberapa dari mereka bahkan tampak kesal. Saudaramu, mengapa orang-orangmu mempermalukan Yan Feng? Tanya pemimpin klan Yan dengan dingin. Lin Sue, teriak pemimpin Mu klan. Mu Lin Sue menoleh dan berkata, aku tahu apa yang aku lakukan dan akan bertanggung jawab atas tindakan aku. Jika Mu klan ingin mengusirku, maka aku tidak akan keberatan. Petik 2. Mu Lin Sue telah menunggu hari itu untuk waktu yang lama, sama seperti Yan Feng. Dia tahu seberapa kuat Lin Feng ketika datang ke mantra penyebaran, jadi dia tidak peduli tentang pengaruh Mu klan lagi. Kamu, pemimpin Mu klan sangat marah. Dia melirik Lin Feng dan berkata, kamu tidak tahu malu. Permintaanmu sulit, pikir Lin Feng. Karena status sosial Mu Lin Sue, menyelamatkannya menjadi lebih sulit. Dia harus masuk dalam 10 besar, jika tidak, tidak ada yang akan melindunginya. Belum lagi dia harus mengalahkan Yan Feng. Aku selalu berani, kata Lin Feng mengangkat bahu. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi pada saat ini. Turnamen belum dimulai, dia sudah menyinggung dua kelompok. Hampir seperti dia dikutuk untuk membuat marah orang lain. Boom, api yang mengerikan mulai membakar jubah Yan Feng. Dia berdiri di langit di atas Lin Feng, hanya satu langkah lagi dari membunuhnya. Lin Sue, apa yang dia lakukan? Tanya Lin Feng, menunjuk Yan Feng. Aku tidak tahu, kata Mu Lin Sue mengangkat bahu. Mereka memandang Yan Feng seperti melihat monyet di kebun binatang. Bab 1631, Turnamen Hebat, Subscribe Penatua. Mu Lin Sue sangat terkejut, dia tidak menyadari bahwa Lin Feng bisa memiliki selera humor dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Yan Feng ingin menakutinya dan memprovokasi dia, tetapi itu tidak berhasil, dan sekarang Yan Feng tampak seperti badut. Yan Feng sangat marah. Dia melepaskan lebih banyak energi, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Dia perlahan-lahan mengingat energi kosmiknya dan berkata dengan dingin, Mu Lin Sue, kamu akan menyesalinya. Setelah turnamen, ketika kita sampai ke Yan Clan, tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu lagi. Petik 2. Dan kamu, kata Yan Feng beralih ke Lin Feng. Kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri sekarang. Lin Sue, ayo pergi, kata Lin Feng, tersenyum pada Mu Lin Sue. Tidak perlu membuang nafas dengannya. Baiklah. Kemudian mereka berdua berpegangan tangan dan berjalan pergi. Apakah dia benar-benar akan menikah dengan wanita paling cantik dari Mu Clan? Dari sudut pandang orang lain, dia berpegangan tangan dengan pemuda lain. Siapa pria itu? Dia punya beberapa bola untuk membuat Yan Feng marah, beberapa orang berpikir. Lin Feng tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu. Tidak akan lama sebelum mereka memulai turnamen. Itu si Menan dari bagian timur kota. Dikatakan bahwa dia sudah menjadi profesor tingkat 2. Satu-satunya hal adalah dia belum datang ke Goldfire Tower, jadi mereka belum bisa memeriksanya. Beberapa orang membicarakan tentang dua orang yang mendekat. Si Menan dari bagian timur kota, Ge Qingfeng dari bagian barat, Yan Feng dari bagian utara, dan Hen Changtian dari bagian tengah. Mereka adalah orang-orang paling berbakat di generasi mereka. Mu Lin Sue bukan hanya berbakat, dia juga sangat cantik. Ketika Mu Lin Sue melihat si Menan, dia berkata kepada Lin Feng, itu si Menan, dia salah satu dari 4 pengrajin senjata paling berbakat di Goldfire City, tapi dia bijaksana sehingga tidak ada yang benar-benar tahu seberapa kuat dia. Aku menduga dia setidaknya sekuat Yan Feng. Petik 2. Baiklah, Lin Feng mengangguk. Sepertinya membuat senjata level 2 tidak cukup untuk masuk peringkat 10 besar di acara tersebut. Ge Qingfeng juga ada di sini.
Dia jenius dari bagian barat, kata Mu Lin Sue. Ge Qingfeng mengenakan pakaian perak, dan dia tampak megah dengan angin meniup jubahnya ke arahnya. Dia diam-diam mendarat di daerah itu setelah dia mengidentifikasi Lin Feng. Lin Feng melirik, melihat semua orang datang. Lin Feng terlihat, kata Mu Lin Sue, menunjuk bangku penonton utama. Orang-orang itu adalah pengrajin senjata dari Menara Emas Api. Warna jubah mereka menunjukkan tingkat mereka, merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu, merah kemasan, ungu kemasan. Di antaranya, warna-warna itu masing-masing berarti level 1 ke level 9. Petik 2. Lin Feng melirik mereka. Hanya ada satu orang yang mengenakan jubah emas ungu, 3 orang mengenakan jubah merah emas, 7 orang mengenakan pakaian ungu, dan sebagian besar dari mereka mengenakan jubah biru dan cian, yang berarti sebagian besar ada profesor tingkat 5 dan 6. Tiba-tiba, sebuah pedang bersiul, dan semua orang melihat ke atas untuk melihat beberapa pembudidaya yang kuat mengendarai pedang perak yang luar biasa. Itu pasti Sword Mountain, pikir semua orang. Para pembudidaya turun dari langit dan pergi ke tempat duduk di mana Yan Clan berada. Itu bukan hanya Sword Mountain, banyak pasukan eksternal datang dan duduk bersama kelompok-kelompok pabrikan senjata yang bekerja dengan mereka. Begitu banyak orang, pikir Lin Feng. Dia terkejut melihat begitu banyak orang berkumpul untuk acara tunggal ini. Seorang profesor berjubah kuning tiba. Meskipun dia adalah profesor tingkat 3, dia masih terlihat cukup muda. Hen Changtian, Mu Lin Sue menunjuknya untuk Lin Feng dan berkata, Hen Changtian adalah murid Menara Emas Api. Kemampuan pembuatan senjatanya sangat mengerikan karena dia sudah menjadi profesor tingkat 3. Petik 2. Menjadi profesor tingkat 3 bukanlah hal yang luar biasa, tetapi Hen Changtian masih sangat muda, jadi itu luar biasa mengingat usianya. Hanya mereka yang berusia 30 tahun ke bawah yang dapat berpartisipasi dalam turnamen, dan Hen Changtian tidak terkecuali. Dia datang sendiri. Mu Lin Sue memperhatikan. Dia harus percaya diri. Tentu saja, Hen Changtian adalah profesor tingkat 3, jadi mungkin sulit baginya untuk menemukan asisten yang belum berusia lebih dari 30 tahun dan masih cukup kuat untuk membantunya. Sister Lin Sue, pada saat itu, Mu Qingying dan Mu Xiao tidak jauh dari Lin Sue dan Lin Feng. Mu Clan ada di sana bersama mereka, tetapi mereka tampak tertekan. Ada apa, Qingying? Tanya Mu Lin Sue. Ada banyak orang, aku sangat gugup, kata Mu Qingying, tersenyum malu. Mu Clan berada di bawah banyak tekanan sekarang. Mu Lin Sue tersenyum dan berkata, tenang, kamu tidak akan rugi. Mu Lin Sue mengatakan bahwa meskipun tekanannya jauh lebih buruk untuk dirinya sendiri, ada konsekuensi nyata baginya jika dia kalah. Pada saat itu, Mu Lin Sue merasakan bahwa seseorang sedang menatapnya. Dia melihat ke sisinya dan melihat Yan Feng. Rupanya, dia akan membuat senjata tidak jauh darinya. Pada saat yang sama, 7 profesor yang mengenakan jubah ungu bangkit di udara dan menatap kerumunan. Semua orang mengangkat kepala dan melihat bahwa matahari berada tepat di atas mereka, menunjukkan bahwa sudah siang. Setelah memilih tempatmu, kamu tidak bisa bergerak lagi. Kamu harus berada setidaknya 10 meter dari kontestan lain, kata salah satu dari mereka kepada kerumunan. Babak pertama akan berlangsung selama 1 jam, jika kamu gagal membuat senjata, kamu akan tersingkir. Juga, kamu akan dihilangkan jika kamu tidak membuat senjata kerajaan. Saat kamu pergi, jangan ganggu siapapun di sekitar kamu. Kamu hanya akan memiliki 1 peluang. Petik 2. Orang-orang telah mempersiapkan diri untuk ini, tetapi mendengarnya sekarang membuat mereka merasa gugup. Hanya 1 peluang, dan jika mereka tidak berhasil membuat senjata kekaisaran, mereka akan dihilangkan. Kali ini, ujiannya adalah tentang tekad dan kemampuan membuat senjata, jadi gagal dilarang. Sekarang, mulailah membuat senjata. Teriak Master Manufaktur Senjata. Fiu, Mu Qingying menarik napas dalam-dalam. Dengan Mu Xiao, mereka masih tidak bisa membuat senjata kekaisaran setiap saat, hanya kadang-kadang. Tapi tidak masalah, mereka tidak bisa gagal kali ini. Mereka melirik Mu Lin Sue dan Lin Feng. Mu Lin Sue sudah mengeluarkan kuali dan bahan-bahan, dan dia mulai menyalakan api. Dia telah mempersiapkan segalanya dan hanya membuat senjata kekaisaran sudah mudah baginya dan Lin Feng. Babak pertama seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka. Semoga beruntung, tetapi ingatlah bahwa jika kamu gagal, kamu akan menjadi milikku, kata Yan Feng dengan dingin, mengeluarkan barang-barangnya sendiri. Bab 1632, babak pertama, Subscribe Penatua. Yan Feng menggunakan kuali ular kuno yang diukir ular dan naga. Setelah dia melepaskan apinya, Lin Feng terkejut melihat api kosmik yang kuat membakar energi. Itu ganas, brutal, dan liar. Api yang dia gunakan adalah api ular berskala hijau. Klan Yan membunuh beberapa kaisar ular berskala hijau untuknya dan mencuri api kosmik mereka untuk meningkatkan kemampuannya. Kata Mu Lin Sue kepada Lin Feng menggunakan telepati. Lin Feng tersenyum kecut. Murid-murid dari keluarga kaya sepertinya selalu dimanjakan. Keluarga mereka menghabiskan banyak uang untuk mereka dan Yan Feng tidak terkecuali.
Lin Feng memperhatikan bahwa banyak orang lain memiliki jenis api khusus juga, terutama para jenius lainnya. Hen Changtian secara khusus menangkap matanya dengan api emasnya. Turnamen itu sama sekali tidak adil. Api dan kualimu Lin Sue tidak buruk, tetapi kualitas mereka jauh lebih rendah daripada orang lain. Yan Feng melirik Lin Feng, melihat bagaimana putaran pertama itu tidak sulit, dia tidak perlu terlalu fokus. Setelah waktu yang singkat, Yan Feng berteriak pada orang yang bersamanya, ukir tanda. Asistennya adalah seorang gadis yang mengenakan pakaian hitam. Dia tidak seindah Mu Lin Sue dan kinya sangat dingin. Namun, dia ahli dalam hal ukiran, dan kecepatannya sangat bagus. Dengan sangat cepat, sebuah pedang mulai bersiul di atas kuali Yan Feng. Feng sudah menjadi master dalam hal membuat pedang, jadi babak pertama seharusnya sangat mudah baginya, kata pemimpin klan Yan tersenyum. Yan Feng adalah yang tercepat. Dia bahkan tidak perlu mencoba putaran ini, kata seorang kultivator yang kuat dari Sword Mountain. Semua pembudidaya dari klan Yan fokus pada pedang karena mereka bekerja sama dengan Sword Mountain. Huff, Mu Lin Sue tidak tahu malu. Aku ingin tahu apakah dia harus menjadi istri Yan Feng, kata pemimpin klan Yan dengan dingin. Mu Lin Sue dan Lin Feng tampaknya memiliki hubungan intim, bagaimana mungkin Yan Feng menginginkan seorang wanita yang sedang tidur dengan pria lain? Bagaimana dia bisa bertindak dengan bangga dan arogan seperti itu? Pedang Yan Feng bersiul di udara. Kemudian beberapa detik kemudian, Hen Changtian dan yang lainnya juga selesai membuat senjata kerajaan mereka. Salah satu dari 7 pembudidaya kuat berpakaian ungu dari Menara Emas Api tersenyum, bagaimana 4 peringkat menurut kamu? Tidak ada ide. Dalam hal level, Hen Changtian bisa menjadi yang terkuat, tapi dia membuat senjata sendiri. Yan Feng dan yang lainnya memiliki asisten, jadi itu jauh lebih mudah bagi mereka, kata yang lain tersenyum. Mereka tidak peduli jika ada yang bisa mendengarnya. Aku pikir Yan Feng adalah yang terbaik. Dia membuat senjata yang berkualitas, apinya hebat, dan dia yang tercepat. Aku pikir dia mungkin peringkat pertama, kata yang lain tersenyum. Orang yang menginginkan Yan Feng sebagai muridnya. Ge King Feng juga tidak lemah, kata yang lain tersenyum. Ayo lihat. Bagaimanapun, kami tidak akan belajar banyak di babak pertama. Mungkin beberapa dari mereka akan membuat senjata kekaisaran tingkat 4 nanti, kata salah satu dari mereka, matanya berbinar. Memang, lihatlah gadis itu, yang dari Mu Clan. Dia bagus kecuali apinya, kuali, dan langkahnya tidak sebagus Yan Feng. Namun, pemuda di sebelahnya baik. Mereka bisa masuk peringkat 10 besar jika mereka bekerja bersama. Lagi pula, dia sudah menjadi profesor tingkat 2, kata master lain yang mengenakan pakaian ungu. Hehe. Gadis itu akan menjadi istri Yan Feng, kata calon guru Yan Feng. Mereka semua tersenyum padanya dan berkata, kamu sudah tahu sikap Yan Feng, tetapi jika dia masuk peringkat 10 besar, dan tidak ingin menikah dengan Yan Feng, maka tidak ada yang akan bisa memaksanya. Guru masa depan Yan Feng tampak terkejut. Memang, jika dia berhasil masuk peringkat 10 besar, maka Goldfire Tower harus melindunginya. Tapi klanmu dan klan Yan memiliki perjanjian, jadi kamu tidak benar. Selain itu, terlalu dini untuk membicarakan hal itu sekarang. Pertama, dia harus masuk peringkat 10 besar, kata calon guru Yan Feng. Meskipun dia belum menjadi guru Yan Feng, dia sudah menganggap dirinya seperti itu. Kita akan lihat, kata yang lain tersenyum. Pada saat itu, Lin Feng bangkit di udara dan mulai mengukir tanda penempatan. Itu tidak terlalu sulit baginya karena dia menggunakan mantra yang menghancurkan. Tim itu hebat, tanda penempatan bocah itu sempurna untuk Mu Lin Sue, pikir profesor yang sangat menghargai Mu Lin Sue dan Lin Feng. Dia bukan satu-satunya yang berpikiran seperti itu, beberapa profesor lain juga terkejut. Yan Feng memandang asistennya, gadis berpakaian hitam dan bertanya, apa pendapatmu tentang dia? Yan Feng tampak marah bertanya, tetapi dia masih ingin membandingkan dirinya dengan mereka. Dia baik-baik saja, aku tidak kagum tetapi dia juga tidak buruk. Aku kira mereka setidaknya tidak bisa menang, kata gadis itu mengenakan pakaian hitam. Yan Feng mengangguk, dia tidak terlalu memikirkannya setelah itu. Penempatan Lin Feng tidak terlalu rumit. Itu hanya babak pertama, dan membuat senjata kekaisaran adalah satu-satunya syarat. Setelah mengukir tanda, dia mulai memalu senjata. Akhirnya, mereka membuat pedang, senjata kekaisaran. Mu Clan menyaksikan ketika pedang itu naik di udara. Mereka terkejut, asisten Mu Lin Sue tidak buruk. Tidak ada kesalahan dalam tanda penempatannya. Tapi mereka masih merasa gelisah, dari mana Lin Feng berasal dan siapa dia. Bagaimanapun, itu masih jauh dari cukup. Untuk masuk peringkat 10 besar, mereka masih harus menempuh jalan yang panjang. Meskipun itu hanya babak pertama, kerumunan sudah memperhatikan banyak jenius. Mu Qingying tidak memperhatikan orang lain, dahinya sudah berkeringat. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk membuat senjata kekaisaran itu. Mu Xiao dan Mu Qingying tidak bisa berhasil semudah itu, jadi mereka tidak bisa terganggu. Pada akhirnya, mereka berhasil membuat senjata kerajaan. Setelah itu, Mu Qingying terlihat sangat senang. Bab 1633, Kecepatan Fabrikasi.
kita berhasil. Aku bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Pikir Mu Qingying, melihat senjatanya yang melayang di udara. Dia kemudian melirik Mu Lin Sue dan Lin Feng. Mereka sudah selesai di depannya dan dengan sabar menunggu. Lin Feng menipu aku, pikir Mu Qingying, melirik Lin Feng. Dulu ketika dia pertama kali bergabung dengan Mu Clan, dia tidak banyak bicara, dan dia terlihat biasa, tetapi dia sebenarnya sangat pandai dalam mengukir tanda penyebaran dan membuat mantra penyebaran. Sebenarnya dia tidak bisa lebih buruk dari Mu Xiao. Miss Lin Sue, semoga sukses. Aku yakin kamu bisa masuk peringkat 10 besar, kata Mu Qingying kepada Mu Lin Sue, tersenyum. Terima kasih kembali, senjatamu tidak terlalu buruk, jadi kamu harus santai, kata Mu Lin Sue sambil tersenyum. Mulai dan Mu Yu mengerang dingin dan berkata, hanya dengan kalian, kita satu-satunya yang akan dapat membuat klan bersinar. Mu Lin Sue melirik Mulai dan tersenyum dengan acuh tak acuh, jangan khawatir. Di masa depan, tidak ada yang akan mencoba mencuri sumber daya kamu di Mu Clan, setidaknya, aku tidak akan. Petik 2. Paman Mu Lin Sue ingin dia meninggalkan klan dan menyerahkannya kepada klan Yan karena anak-anaknya sendiri. Mereka berbakat, jadi dia ingin Mu Clan fokus pada mereka. Mu Lin Sue adalah masalah, tetapi jika dia pergi, anak-anaknya akan menjadi jenius klan. Kemudian mereka akan mendapatkan semua sumber daya dari klan untuk diri mereka sendiri. Karena ini, Mulai dan Mu Yu menganggap Mu Lin Sue sebagai musuh mereka. Kamu menyadari apa yang kamu hargai, itu bagus. Ketika kamu pergi ke klan Yan di masa depan, kamu tidak akan memiliki masalah lagi. Tentu saja, karena asisten kamu mempermalukan klan Yan, mungkin mereka akan menolak kamu sebagai gantinya, kata Mulai tersenyum mengejek, mencoba membuat Mu Lin Sue marah. Mu Lin Sue menatapnya dengan dingin, tetapi Lin Feng tersenyum dan berkata, Lin Sue, jangan buang waktu kamu berbicara dengan mereka. Jelas bahwa mereka tidak memiliki nilai. Petik 2. Baiklah, Mu Lin Sue mengangguk dan mengabaikan Mulai. Kamu punya mulut besar, tunggu dan lihat saja, kami akan segera tahu jika kamu memiliki keterampilan untuk mendukung kata-kata kamu, kata Muli. Pada saat itu, 2 jam sudah berlalu. Salah satu profesor berpakaian ungu melompat ke depan dan berteriak, mereka yang tidak selesai bisa berhenti, kamu tersingkir, sehingga kamu bisa pergi. Kamu terlalu lambat. Petik 2. Banyak orang kecewa, setengah dari peserta sudah tersingkir dari babak pertama. Profesor berpakaian ungu itu melirik orang-orang yang tersisa, mencatat bahwa ada beberapa ribu yang tersisa. Lalu dia berkata, baiklah, bersiap-siap untuk putaran kedua. Kamu memiliki 2 jam lagi, selama putaran kedua, kamu bisa gagal dan mencoba lagi jika kamu selesai dalam waktu yang dialokasikan, tetapi hanya mereka yang bisa membuat senjata Imperial level 2 yang bisa melanjutkan. Jumlah maksimal orang yang dapat melanjutkan ke babak berikutnya adalah 100. Karena itu, semakin cepat kamu, semakin baik. Petik 2. Semua orang mendengarkan dengan tenang. Mereka tidak terkejut karena mereka tahu bahwa ribuan orang terlalu banyak untuk diajak bekerja sama. Senjata kekaisaran tingkat 2, bisik Mu Qingying pada dirinya sendiri. Dia tersenyum kecut, sepertinya babak pertama adalah batasnya. Dia tidak bisa membuat senjata kekaisaran tingkat 2, di atas itu, hanya 100 orang pertama yang bisa berhasil. Babak kedua dimulai sekarang, kata profesor berpakaian ungu sebelum dia melompat mundur. Api panas membakar muncul di sekitar. Para peserta tidak bisa membuang waktu selama putaran kedua, jadi mereka semua mendorong kobaran api mereka dengan segera. Lin Sue, buat pedang, dan gunakan bahan terbaik. Aku akan mengubah mantra penempatan untuk mengakomodasi, kata Lin Feng kepada Mu Lin Sue. Mereka sudah berbicara tentang turnamen, tetapi mereka belum membicarakan detail babak kedua. Bagaimanapun, mereka tidak kekurangan bahan yang bagus. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, kata Mu Lin Sue tersenyum pada Lin Feng. Dia sudah sangat gugup. Lin Feng dan Mu Lin Sue tidak membuat banyak senjata tingkat 2. Tentu saja, dia tidak memiliki keraguan tentang kemampuan Lin Feng untuk menggunakan mantra penyebaran atau kemampuannya sendiri. Jika mereka fokus, senjata kekaisaran tingkat 2 seharusnya tidak menjadi masalah. Ketujuh profesor berpakaian ungu melirik kerumunan dan tersenyum, kamu bilang Mu Lin Sue baik. Tapi Yan Feng sudah melepaskan setengah dari api yang dibutuhkan, sementara Mu Lin Sue baru saja mulai melepaskan apinya. Petik 2. Profesor lain sedang menatap mereka dan tersenyum. Kecepatan dan kekuatan adalah dua hal yang berbeda. Dia lebih lambat dari Yan Feng, tetapi itu tidak berarti dia tidak sekompeten dia. Ini hanya berarti dia tidak memiliki kelebihan yang sama. Petik 2. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat, kata calon Profesor Yan Feng tersenyum acuh tak acuh. Babak itu lebih intens dari babak pertama. Hampir semua kontestan dipenuhi keringat. Ledakan. Ledakan terdengar seperti kuali berisi bahan meledak. Kedua peserta gemetar hebat, kekuatan jiwa mereka tidak cukup, dan mereka tidak sanggup menahan api. Mereka tersenyum kecut dan berhenti. Mereka malah memutuskan untuk menonton yang lain, berharap belajar sesuatu dari mereka. Mu Qingying gugup, tenggorokannya benar-benar kering, dia merasa lelah, dan dia tampak putus asa. Dengan mantra penyebaran Mu Xiao,
kita tidak mungkin membuat senjata kekaisaran tingkat 2. Kita harus menyerah juga, pikir Mu Qingying. Kemudian, apinya hilang. Mu Xiao tiba-tiba menatapnya dan berkata, Nona. Kami berpartisipasi dalam turnamen, yang sudah bagus, tetapi kami tidak mungkin lolos dari putaran kedua. Mari kita menonton yang lain saja. Mu Qingying kelelahan. Dia memandang Mu Lin Xue, Lin Feng sudah mengukir tanda penyebaran dan bentuk pedang sudah terbentuk. Tanda-tanda penyebaran itu sangat kompleks. Mu Xiao tidak mungkin bisa mengukir tanda seperti itu, pikir Mu Qingying tertegun. Dia sangat tidak senang berpikir bahwa spellcaster penyebaran yang luar biasa telah menghabiskan waktu bersamanya dan dia tidak menyadarinya. Bahkan pertama kali dia melihat Lin Feng, dia mengatakan kepadanya bahwa mantra penempatannya tidak cukup baik. Lin Feng belum pernah mencoba membela diri di depannya. Seperti yang dia katakan beberapa kali sekarang, dia belum bergabung dengan Mu Clan untuknya. Pada saat itu, Lin Feng sangat fokus, tanda penyebaran diukirnya terjalin dengan cara yang kompleks. Mantra penyebaran yang kuat. Jika Lin Xue tidak membuat kesalahan, mengelola untuk membuat senjata itu menyatu bersama dengan tanda, maka mereka akan berhasil membuat senjata kekaisaran tingkat 2. Pikir Mu Qingying, dia tampak terpesona. Mu Xiao tidak terlihat sangat bahagia. Dia tahu Lin Feng baik, tapi dia tidak tahu Lin Feng sebagus itu. Tanda-tanda penyebaran itu luar biasa. Aku bertanya-tanya berapa banyak mantra penyebaran kecil yang dikandungnya, pikir profesor yang sebelumnya sangat memikirkan Lin Feng dan Mu Lin Xue. Dia tampak terkejut. Dia tidak menemukan apapun untuk dikritik karena tanda-tanda itu tepat, berbeda, jelas, sempurna. Bagus, teriak profesor di sebelahnya dengan keras. Yan Feng bangkit di udara, setelah membuat senjata kekaisaran tingkat 2. Dia adalah orang pertama yang berhasil bahkan. Haha, bagus, bagus. Orang-orang dari klan Yan berdiri, merasa sangat bangga. Yan Feng juga tampak bangga dan sombong, lalu dia berbalik ke Mu Lin Xue dan Lin Feng. Lin Feng sekarang memalu senjata. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku akan mengambil Mu Lin Xue di tangan aku dan kamu akan berdiri di sana mengawasi kami. Pikir Yan Feng marah. Tiba-tiba, orang lain bangkit di udara, itu adalah Hen Changtian. Dia juga membuat senjata kekaisaran tingkat 2. Bab 1634, akhir dari babak kedua, subscribe Penatua. Setelah Hen Changtian, Si Mennan dan Ge Qingfeng menyelesaikan senjata mereka. Meskipun sulit untuk mengatakan seberapa kuat seseorang bisa benar-benar menjadi seusia mereka, jelas bahwa Hen Changtian dan 3 lainnya memiliki potensi paling besar. Kerumunan di bangku Yan Clan tersenyum bahagia. Mereka mengobrol dengan para pembudidaya kuat dari Sword Mountain. Di sisi Mu Clan, beberapa orang tampak kesal, sementara beberapa hanya mengerutkan kening. Hanya pemimpin Mu Clan tampak acuh tak acuh, tenang dan tenteram. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Dengan kecepatan itu, mereka mungkin bisa finish di 100 babak ini, tetapi mereka tidak akan menempati peringkat 10 besar di babak ketiga, pikir paman Mu Lin Xue, memandang Lin Feng dan Mu Lin Xue. Setidaknya dia berharap Mu Lin Xue tidak akan masuk peringkat 10 besar di babak berikutnya. Semakin banyak orang yang berhasil membuat senjata level 2, para peserta yang tidak melakukannya semakin gugup. Tanah akan bergetar sesekali saat kuali meledak. Mudah untuk membuat kesalahan, terutama di bawah tekanan seperti itu. Bahkan beberapa peserta yang menonjol sangat gugup sehingga mereka membuat kesalahan. Beberapa yang gagal mencoba lagi, tetapi mereka memiliki sedikit waktu, sehingga kecil kemungkinan mereka akan berhasil. Karena Yan Feng sudah selesai membuat senjata kekaisaran tingkat 2, lebih banyak orang berpaling untuk melihat Lin Feng dan Mu Lin Xue. Mu Lin Xue dan Lin Feng masih berkonsentrasi, tidak ada yang bisa mengalihkan perhatian mereka. Gerakan mereka sempurna, seolah-olah mereka sudah lama berkoordinasi satu sama lain. Lin Feng akhirnya selesai memalu senjata, jadi sekarang, Mu Lin Xue sedang memakai sentuhan akhir. Tenang, semuanya akan baik-baik saja, kata Lin Feng setelah dia melihat bahwa Mu Lin Xue banyak berkeringat. Dia membisikkan ini di telinganya sambil menggunakan lengan bajunya untuk menyeka keringat di dahinya. Meskipun Mu Lin Xue adalah seorang jenius, dia belum pernah mengalami sebanyak Lin Feng dalam hidupnya. Turnamen itu sangat penting baginya, lebih daripada Lin Feng. Tapi dia merasa lega melihat Lin Feng begitu tenang. Dia menarik napas panjang dan melanjutkan. Pada saat itu, Weapon Manufacturing Master berjubah emas ungu duduk di bagian paling atas bangku penonton, di depannya ada 3 tuan dengan pakaian merah kemasan. Salah satu dari mereka memandang Lin Feng dan Mu Lin Xue dan berbisik, kali ini Changtian bekerja sendiri, dan semua orang memperhatikan Yan Feng, tetapi ada beberapa jenius yang bijaksana. Dengan pengalaman dan usianya yang lanjut, ia dapat melihat beberapa hal. Orang yang terlihat biasa seringkali adalah yang terkuat. Tentu saja, itu tidak dijamin. Siapa itu? Tanya seorang profesor di sebelah yang berpakaian merah kemasan. Dia mengacu pada Lin Feng dan Mu Lin Xue. Maksudmu gadis itu? Aku kenal dia dari Mu Clan, dan namanya adalah Mu Lin Xue. Dia sangat berbakat dari apa yang aku dengar. Bocah lelaki dari klan Yan ingin menikahinya, tetapi dia tidak mau, jawab profesor lain sambil tersenyum acuh tak acuh.
Mereka tidak tahu semua orang muda dari Goldfire City, tetapi mereka tahu yang paling terkenal, termasuk Mu Lin Sue. Aku tidak berbicara tentang dia, aku berbicara tentang anak laki-laki di sebelahnya, kata profesor itu tersenyum. Dia tertarik pada Lin Feng. Dia telah memperhatikan betapa luar biasa mantra penyebaran Lin Feng, tidak membuat kesalahan. Meskipun dia terlihat biasa-biasa saja, dia bisa menjadi spellcaster yang luar biasa di masa depan. Sulit untuk mengetahui seberapa kuat orang-orang seperti itu, tapi Lin Feng tidak terlihat gugup sama sekali, dia bahkan menghibur Mu Lin Sue. Aku tidak tahu, tapi dia hanya asisten Mu Lin Sue. Aku tidak tahu apakah dia anggota Mu Clan atau tidak, tetapi apakah kamu pikir dia sebagus itu? Aku bisa meminta bantuan kamu, kata profesor lain, tersenyum. Tidak perlu, aku masih ingin mengawasinya. Bagaimana denganmu, sobat? Adakah yang layak ditonton? Petik 2. Haha, ini rahasia, kata seorang profesor tertawa dengan sepenuh hati. Di akhir turnamen, aku juga akan tahu siapa yang terkuat, jadi jika kamu tidak mengatakan apa-apa sekarang, kamu tidak akan bisa memilih siapapun, kata yang lain tertawa. 56 orang sudah selesai membuat senjata kekaisaran tingkat 2. Api aku tidak cukup kuat, aku masih perlu memperbaikinya, pikir Mu Qingying. Selesai, teriak mulai sangat keras. Mulai dan Mu Yu mengangkat kepala, mereka tampak sangat gembira. Mereka telah melakukannya. Bagus. Paman Mu Lin Sue berdiri dan berteriak dengan gembira. Mulai dan Mu Yu adalah tim yang hebat, mereka bahkan lebih baik daripada Lin Feng dan Mu Lin Sue. Setelah turnamen, Mulai dan Mu Yu akan menjadi pahlawan Mu Clan. Mu Lin Sue tenang dengan Lin Feng berdiri di sampingnya. Dengan dia di sana, seolah-olah dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak terburu-buru seperti kebanyakan orang lain. 63 orang telah berhasil dan pada saat itu, senjata kekaisaran Lin Feng dan Mu Lin Sue bangkit di udara. Itu adalah pedang. Mu Lin Sue tersenyum tipis. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat pedang, dia malah berbalik ke Lin Feng dan tersenyum tipis, tapi dia tidak terlihat terkejut. Lin Feng, kata Mu Lin Sue. Lin Feng tersenyum, kamu tidak akan berterima kasih padaku, kan? Tidak, aku hanya berpikir, mungkin kita harus bercinta di beberapa titik, kata Mu Lin Sue bercanda. Dengan itu, Lin Feng tersenyum kecut. Huff, Mu Lin Sue juga tersenyum masam setelah mendengar itu, dia bahkan menjulurkan lidah. Sister Lin Sue, selamat, kata Mu Qingying. Dia mengagumi Mu Lin Sue. Meskipun dia menyerah pada putaran kedua, dia merasa lebih bertekad setelah menonton Mu Lin Sue. Suatu hari, kamu akan melakukannya juga, kata Mu Lin Sue, tersenyum pada Mu Qingying. Mu Qingying mengangguk dan menatap Lin Feng. Dia tampak tenang, seolah-olah mereka tidak bekerja keras. Ini hampir akhir, kamu pasti akan masuk peringkat 10 besar Sister Lin Sue, kata Mu Qingying. 10. Mulai mengerang dingin dan berkata, kamu peringkat 64 di babak kedua, bagaimana kamu bisa peringkat di 10 besar kamu bodoh? Mu Lin Sue dengan tenang melirik Mulai, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Baginya, Mulai dan Mu Yu tidak signifikan. Hehe, Lin Sue, kamu akan segera bergabung dengan klan aku segera, kata Yan Feng. Mu Lin Sue meliriknya mengejek, dia bahkan tidak membalasnya. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia membenci dia. Ketika tim ke-100 bangkit di udara, salah satu profesor berbaju ungu berdiri dan tersenyum. Baiklah sekarang, mereka yang telah tersingkir dapat pindah. Banyak orang kemudian pergi. Sangat cepat, hanya 100 orang yang tersisa di panggung. Turnamen sudah mendekati akhir. Bab 1635, hadiahnya, subscribe Penatua. Kerumunan memandang peserta. Awalnya, ada puluhan ribu orang, sekarang hanya ada 100. Mungkin, dalam beberapa tahun kemudian, mereka akan menjadi pahlawan yang luar biasa. Bagian terakhir dari turnamen akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk bangkit. Pada saat yang sama, 7 profesor dengan pakaian ungu berjalan ke depan dan berkata, sebelum kita memulai final, profesor yang mengenakan pakaian ungu emas memiliki pengumuman tentang hadiah. Kerumunan menjadi bersemangat, terutama mengingat bahwa Goldfire Tower adalah kelompok terkaya di Goldfire City. Mereka mungkin memiliki apapun yang diinginkan siapapun. Profesor tingkat 9 perlahan berjalan maju dengan 3 profesor dengan jubah merah emas mengikutinya. Mereka memandang orang-orang muda dan tersenyum dengan lembut. Halo guru, semua orang muda membungkuk dengan hormat sebagai tanda penghormatan. Profesor-profesor itu sudah sangat kuat. Itu mungkin sudah ada di atas lapisan Huangqi. Kamu terlalu sopan. Kamu semua adalah anak muda yang luar biasa, dan jika kamu terus melakukan upaya besar, maka kamu akan menjadi seperti kami di masa depan, bahkan mungkin melebihi kami, kata profesor tingkat 9 tersenyum. Aku akan mengelola final, kata profesor tingkat 9 tersenyum. Pemenang turnamen akan mendapatkan api spesial. Kelompok kami, Goldfire Tower, membunuh ular berkepala 9 yang dapat menelan api binatang. Dengan demikian, kaisar tingkat menengah atau di bawah tidak mungkin tahan terhadap api itu. Jika mereka diserang, mereka hanya bisa mati.
Kami mengambil api itu dan itu akan bertindak sebagai hadiah pertama turnamen ini, kata Profesor tingkat 9. Ular kekaisaran berkepala 9, dan seorang kaisar tingkat tinggi. Jika aku bisa mendapatkannya, aku akan bisa membuat senjata yang lebih baik. Aku juga bisa dengan mudah membunuh sebagian besar musuh aku. Pikir semua orang. Mereka tenang kembali dengan sangat cepat. Sangat sedikit dari mereka yang berpikir bahwa mereka dapat masuk dalam 10 besar, apalagi dulu. Aku harus mendapatkan api itu, pikir Yan Feng. Matanya berkelap-kelip dengan keserakahan. Dia tersenyum dan berpikir, kali ini, aku akan kembali dengan seorang gadis cantik dan hadiah yang luar biasa. Baiklah, api itu untuk pemenang tempat pertama. Pemenang tempat kedua akan mendapatkan baju besi, senjata kekaisaran tingkat 7. Armor ini dapat melindungi siapapun dari kaisar tingkat menengah atau di bawahnya, kata Profesor tingkat 9. Barang itu sangat berharga. Hadiah ketiga adalah senjata kekaisaran level 7, tetapi itu adalah senjata ofensif. Senjata kekaisaran level 7 lagi, hadiahnya bahkan lebih baik daripada 30 tahun yang lalu. Pikir beberapa orang tua yang telah menonton turnamen terakhir. Mereka yang peringkat keempat dan kelima akan mendapatkan senjata kekaisaran tingkat 6, dan mereka yang akan peringkat ke-6 hingga ke-10 akan mendapatkan senjata kekaisaran tingkat 5. Aku tidak perlu memberitahu kamu apa itu, kamu hanya harus menunggu dan melihat, kata Weapon Manufacturing Master dengan pakaian keemasan ungu sambil tersenyum. Selain itu, 10 pertama akan dilindungi di Goldfire City. Kamu harus mengerti apa artinya itu, jika kamu menyerang seseorang yang berada di peringkat 10 besar, kamu akan menjadi musuh menara emas api. Petik 2. Selain itu, aku punya kabar baik, yang terbaik akan memiliki kesempatan untuk belajar dengan salah satu dari 3 guru mengenakan pakaian merah keemasan selama 1 tahun. Tentu saja, jika hubungan kamu berkembang dan kamu menjadi murid mereka, aku hanya akan sangat senang mendengarnya. Petik 2. Belajar dari guru tingkat 8. Banyak orang yang terlalu bersemangat pada saat ini. Namun, jika salah satu dari mereka memperhatikan salah satu dari kamu, mereka juga dapat memilih kamu dan jika kamu setuju, kamu dapat menjadi murid mereka. Aku tidak perlu menjelaskan itu. Tidak masalah, kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau, kata Profesor tingkat 9 tersenyum. Akhirnya, 10 peserta teratas atau mereka yang aku pilih akan memiliki kesempatan untuk secara langsung menjadi anggota Menara Emas Api, kata Profesor tingkat 9. Semua orang tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia pindah kembali karena sudah waktunya untuk memulai final. Terima kasih sudah subscribe Penatua.